tubuhnya. Chapter 91. Memotong dan membunuh. Ular emas bergaris perak dengan hati-hati menatap pedang angin ringan yang mengambang dengan lidah bercabang yang berkedip keluar masuk mulutnya. Pedang Ki yang sangat kuat dan tajam mengeluarkan udara berbahaya di sekitarnya yang bisa dengan mudah dirasakan oleh ular emas perak, yang membuatnya tidak berani menyerang dengan sembarangan. Jian Chen perlahan menutup matanya saat dia terus dengan hati-hati mengalami sensasi misterius yang lahir dari rohnya mengendalikan pedang. Mengikuti ini, niatnya berubah, dan Lightwind Sword menjadi kilatan perak kilat dan terbang menuju ular tanpa ada yang menggerakkannya, dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Suara mendesing, saat pedang itu melintas di udara menuju kepala ular emas bergaris perak, pedang itu mengeluarkan jeritan yang menusuk telinga. Sebelum ular emas bergaris perak bahkan bisa bereaksi, pedang angin ringan sudah menusuk jauh ke dalam otaknya. Segera, luka yang dalam muncul di kepalanya saat darah segar mulai mengalir keluar darinya, membuat kepala ular itu merah darah. Meskipun Jian Chen masih diikat oleh ekor ular di udara, melihat luka yang ditimbulkannya pada ular membuatnya sangat senang. Karena dia bisa menghancurkan lapisan pertama pertahanan ular, ini berarti bahwa Jian Chen memiliki peluang memenggal kepala dan membunuh ular itu. Jian Chen sekali lagi menggunakan teknik pedangnya yang dikendalikan roh untuk terus menyerang ular. Suara mendesing, pedang angin ringan di bawah kendali Jian Chen tampaknya merupakan kilatan petir perak putih saat menusuk ular emas bergaris perak berulang kali. Namun, arah yang dia serang sekarang adalah tubuh ular. Mengikuti seberkas cahaya perak yang melintas ke tubuh ular emas bergaris perak, luka berdarah lain muncul. Meskipun lukanya bukan luka ringan, itu jelas tidak merusak daerah vital ular. Jantung ular itu terletak 7 inci dari kepalanya. Meskipun serangan ini telah menghancurkan kulit ular tepat di atas jantungnya, pertahanannya memberikan perlawanan yang sangat kuat sehingga Lightwind Sword tidak bisa membahayakan jantung sama sekali. Merasakan lapisan kulit di mana jantungnya diserang, ular itu menjadi lebih panik. Dengan terburu-buru, ular itu mulai melilitkan tubuhnya di sekitar dirinya sendiri sehingga bisa melindungi tempat yang baru saja diserang. Pada saat yang sama, ekor yang melilit tubuh Jian Chen telah melonggarkan dan melepaskannya. Tidak lagi dibatasi oleh ular, Jian Chen jatuh ke tanah. Tepat setelah dia mendarat, gelombang mual yang kuat melonjak melalui kepala Jian Chen, tapi itu dengan cepat ditekan oleh roh Jian Chen. Menggunakan tangan kanannya sebagai pendukung, Jian Chen merangkak dari tanah dengan beberapa kesulitan. Dia melirik lengan kirinya yang dia benar-benar kehilangan semua perasaan. Merasakan bahwa seluruh tubuhnya menjadi sangat lemah, ekspresi Jian Chen berubah. Dengan semburan kekuatan tiba-tiba di lengan kanannya, dia merobek pakaiannya sendiri, dan melihat bahwa seluruh bagian tubuhnya mulai dari ujung lengan kanannya sampai ke bagian kiri dadanya berwarna hitam pekat. Warnanya juga tampak menyebar ke seluruh tubuhnya. Racun yang kuat, wajah Jian Chen tenggelam. Hanya rentang waktu beberapa napas yang berlalu sejak ia pertama kali digigit ular. Tetapi dalam periode singkat ini, racun sudah menyebar ke setengah dari tubuhnya. Laju perkembangan seperti itu menyebabkan Jian Chen merasa takut. Selain itu, bagian yang paling menakutkan adalah Sein Force-nya tidak mampu menekan penyebaran racun. Mengingat bahwa cahaya Sein Force tidak bisa membantu menekan racun, Jian Chen tidak ragu sama sekali. Sementara menggunakan pedang angin ringannya untuk melawan ular emas bergaris perak dan mencegah serangan lebih lanjut terhadap dirinya sendiri, ia mulai dengan cepat mengumpulkan cahaya Sein Force dari dalam esensi dunia ke arah dirinya sendiri. Di bawah kendali Jian Chen, Sein Force cahaya mulai berkumpul di mana Jian Chen dengan kecepatan ekstrim. Setelah mencapai konsentrasi tertentu, cahaya putih kabur muncul di sekelilingnya dan tumbuh lebih kuat dengan sangat cepat. Dalam rentang beberapa napas, lapisan cahaya putih yang sebelumnya kabur telah benar-benar berubah menjadi cahaya putih susu yang kuat, memikat Jian Chen di dalamnya. Seolah-olah dia terbungkus dalam kepompong putih, dan sementara cahaya memancar dari itu kuat,
itu tidak menyakiti mata. Dalam kepompong, Sein Force cahaya mulai memasuki tubuh Jian Chen sebagai aliran yang stabil. Racun yang bereaksi cepat akhirnya menemui rintangan, dan mulai melambat dengan sangat cepat. Namun, itulah satu-satunya efek. Meskipun cahaya Sein Force dapat membawa efek penyembuhan ajaib dan menyembuhkan banyak dari ular-ular terkuat di dunia dengan mudah, itu tidak terjadi pada racun Silver Stripe Golden Snake. Cahaya Sein Force hanya bisa membawa efek represif sementara. Di sisi lain dari kepompong, Lightwind Sword berubah menjadi sinar perak yang berputar di sekitar ular tanpa henti, meninggalkan lingkaran putih keperakan di udara. Terperangkap di dalam spiral, ular emas bergaris perak menatap dengan waspada pada cahaya sambil melindungi bagian tubuhnya yang terluka, tanpa memaparkannya sama sekali. Bahkan ular telah menyadari sekarang bahwa nyawanya terancam secara signifikan, suara mendesing. Pedang angin ringan berputar-putar di sekitar ular dengan suara menusuk telinga. Dalam sepersekian detik, pedang itu menusuk kepala ular itu. Di bawah kendali roh Jian Chen, Lightwind Sword terlalu cepat, beberapa kali lebih cepat daripada jika Jian Chen mengayunkannya secara pribadi. Bahkan sebelum ular itu bereaksi, pedang itu menusuk kepalanya sekali lagi. Mendesis, merasakan rasa sakit yang tajam, ular emas bergaris perak mulai mendesis kesakitan sementara lidahnya yang bercabang menjentikan. Akhirnya, ia membuka mulutnya lebar-lebar, dan kabut tebal ular abu-abu mulai melayang keluar. Kabut dengan cepat menyebar ke seluruh lingkungan. Dalam sekejap, kehidupan tanaman mulai layu dengan cepat. Bahkan pohon-pohon terdekat yang memiliki vitalitas yang sangat kuat tidak bisa menahan racun ini. Mereka layu saat daun yang sebelumnya rimbun menjadi oranye, jatuh ke tanah perlahan-lahan, seolah-olah itu musim gugur. Ketika kabut beracun merembes ke udara di daerah sekitarnya dan menghilang ke sekeliling, pohon-pohon yang sebelumnya hijau dan subur mulai layu dan layu ketika mereka bersentuhan dengan kabut. Ketika kabut beracun pertama kali muncul, Jian Chen segera menahan napas, saat kepompong putih susu cepat menghilang. Bahkan dengan Sein Force yang ringan, racun ular yang sangat berbahaya tidak bisa disembuhkan. Jadi Jian Chen sangat takut pada kabut ini. Meminjam sampul kabut beracunnya, ular emas bergaris perak mulai bergerak, segera meluncur mundur untuk melarikan diri. Ular terkenal yang menyebarkan ketakutan dengan namanya saja merasa ketakutan di dalam hatinya karena kecepatan pedang angin ringan, karena ular tidak bisa mengikuti gerakan pedang. Dalam situasi yang mengancam jiwa seperti ini, ular emas bergaris perak telah menyerah mengejar Jian Chen. Melihat ular mencoba melarikan diri, Jian Chen menjadi cemas. Tanpa ragu, dia memerintahkan Lightwind Sword untuk mengejarnya dengan kecepatan secepat mungkin. Karena dia diracuni oleh racun dari sebelumnya, dia pasti membutuhkan darah ular emas bergaris perak untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jika tidak, bahkan jika dia menggunakan Sein Force cahaya untuk menekan penyebaran racun, dia masih akan mati pada akhirnya. Ini karena cahaya Sein Force hanya tindakan sementara. Selain itu, mengumpulkan cahaya Sein Force mengambil banyak darinya, jadi Jian Chen tidak akan bisa mempertahankannya selamanya. Pedang angin ringan melesat oleh hutan dalam sinar cahaya yang besar. Dalam sekejap, ia telah menangkap ular emas bergaris perak dan menusuk tubuhnya di dekat jantungnya. Terhadap kecepatan cepat pedang angin ringan, ular itu tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Pedang dengan mudah menembus bagian bawah dan menembus jantungnya. Ketika pedang menusuk ke dalam hatinya, ular emas bergaris perak bergetar berat untuk terakhir kali sebelum terhenti. Dengan desis keras yang mengguncang langit, itu jatuh ke tanah tanpa kehidupan. Fiuh, Jian Chen menghela napas panjang. Hati yang sebelumnya melompat ke tenggorokannya akhirnya tenang, karena Jian Chen akhirnya berhasil melindungi hidupnya. Suara logam yang keras terdengar saat pedang angin ringan terbang keluar dari tubuh ular emas bergaris perak sebelum terbang di langit. Kemudian melintas ke arah Jian Chen, dan kembali ke tangan kanannya. Melihat pedang di tangannya,
Jian Chen menekan kegembiraan di hatinya. Dia segera berlari ke tubuh ular emas bergaris perak. Dia perlu menyerap darah untuk mendetoksifikasi dirinya sendiri. Dia harus melakukannya sekarang karena di pegunungan Magical Beast Mountain, setiap saat tertunda menambah bahaya yang tidak diketahui yang ada. Berjalan gemetar menuju bangkai ular yang panjangnya hampir 50 meter, Jian Chen berlutut, meraih bagian tubuh ular yang berdarah untuk membawanya ke mulutnya, dan mulai mengisap darah tanpa ragu-ragu. Gudong, gudong, tanpa henti, Jian Chen terus menelan darah ular itu dalam tegukan besar. Dia bisa dengan jelas merasakan energi khusus dari dalam darah ular ketika memasuki perutnya. Kemanapun darah ini mengalir, racun yang perlahan merayap di sana langsung mulai berkurang, ketika darah dengan cepat menetralkan dan menyembuhkan racun itu. Merasakan perubahan di dalam tubuhnya, Jian Chen mulai minum lebih banyak dari darah ular pada tingkat yang lebih cepat, seolah-olah itu adalah kelezatan lezat yang tidak bisa ia dapatkan cukup. Chapter 92, Kesialan. Sampai Jian Chen benar-benar penuh dari darah segar ular emas bergaris perak, tidak dapat minum setetes darah ular lagi, ia akhirnya berhenti minum. Jian Chen memiringkan kepalanya ke belakang dan melepaskan suara yang nyaman, lalu terengah-engah. Di dalam tubuhnya, sejumlah besar energi dari darah ular telah menumpuk di perutnya. Akhirnya mulai berasimilasi ke dalam nadinya dengan kecepatan yang sangat lambat diserap oleh tubuh. Pada saat yang sama, di bagian kiri tubuhnya termasuk bahunya di mana racun itu berada, warna kulit yang sebelumnya hitam dengan cepat memudar, kembali ke warna kulit normal. Meskipun toksisitas racun ular emas bergaris perak sangat kuat, dengan hanya darah ular sebagai obatnya, proses detoksifikasi ini juga sangat cepat. Tidak terlalu lama setelah itu, racun di dalam tubuh Jian Chen sepenuhnya didetoksifikasi. Selain dari 2 bekas gigitan awal yang tersisa di bahunya, warna kulit tubuhnya kembali normal. Melihat bagaimana tubuhnya sehat sekali lagi, Jian Chen menghela napas lega. Beruntung bahwa pada saat-saat terakhir ketika dia bertarung dengan ular emas bergaris perak, dia berhasil membunuhnya. Jika tidak, bahkan jika dia memiliki Saint Force cahaya untuk sementara waktu membantunya menekan penyebaran racun, dia tidak akan bisa bertahan melewati 3 hari. Lagi pula, dia tidak bisa mempertahankan Saint Force cahaya untuk waktu yang lama, karena menggunakan rohnya menghabiskan energi yang sangat besar. Perlahan berdiri di kedua kaki, Jian Chen menaksir ular berwarna emas yang terbentang di lantai di depannya tanpa sedikit kegembiraan. Populasi ular emas bergaris perak tidak melampaui 3 digit di benua Tianyuan sehingga bisa dikatakan spesies yang sangat langka. Selain itu, tubuh ular emas bergaris perak adalah komoditas yang sangat berharga. Ini tidak berlebihan, sementara virulensi racun itu tidak tertandingi, seluruh tubuhnya adalah harta karun. Dikatakan bahwa daging ular tidak hanya bisa membantu seseorang meningkatkan daya tahan racunnya, tetapi juga memperkuat tubuh bagian dalamnya. Meskipun itu tidak akan mengerikan seperti pertahanan ular emas bergaris perak, itu masih akan membuat satu secara signifikan lebih kuat dari sebelumnya. Dan empedu ular emas bergaris perak dikatakan sebagai bahan obat tingkat sangat tinggi yang dapat meningkatkan kekebalan racun seseorang jika disempurnakan bersama dengan darah ular emas bergaris perak dengan metode khusus. Bahkan dimungkinkan untuk membuat tubuh yang kebal terhadap ribuan jenis racun yang berbeda, kecuali toksisitas racunnya lebih kuat daripada ular emas bergaris perak, atau ular lain yang sama tangguhnya. Dalam semua kasus lain, tidak ada racun di bawah langit yang akan mengancam 10.000 kekebalan. Taring ular emas bergaris perak juga bisa disintesis menjadi senjata pembunuh yang sangat mengerikan. Taring terus-menerus direndam sejak lahir di racun mematikan siang dan malam, ke titik bahwa kualitas dasar taring perlahan-lahan berevolusi. Pada titik ini, racun telah sepenuhnya mencemari taring, tidak dapat dihilangkan,
dan satu serangan oleh taring itu akan menyuntikkan musuh dengan racun ular emas bergaris perak. Jika tidak ada darah ular emas bergaris perak untuk bertindak sebagai penangkal, maka satu-satunya hasil bagi orang yang disuntik racun itu adalah kematian. Jenis racun ini mampu meracuni bahkan surga Saint Master. Tentu saja, ular emas bergaris perak khusus ini tidak memiliki racun yang cukup kuat untuk membunuh surga Saint Master dalam waktu singkat, tapi itu cukup kuat sehingga mereka tidak akan pernah bisa sepenuhnya menyingkirkannya. Mereka pada akhirnya akan mati karena racun ini jika mereka tidak mendapatkan penawarnya, darah ular. Meskipun racunnya sangat kuat, toksisitasnya secara langsung terkait dengan kekuatan ular emas bergaris perak. Semakin kuat ular itu, semakin kuat racunnya. Jika ular emas bergaris perak ingin mencapai kekuatan binatang ajaib kelas 6, maka racunnya pasti akan mampu membunuh surga Saint Master dalam sekejap. Kulit ular tidak hanya lembut, tetapi juga sangat tahan lama, menjadikannya bahan yang sangat berharga dalam memproduksi baju besi. Ini memberinya nilai yang sangat tinggi, dan sehubungan dengan karung racun, itu dianggap tak ternilai harganya. Racun ini, jika disempurnakan dengan benar, akan menjadi jenis racun yang tidak berbau dan tidak berwarna yang dapat memintas segala jenis deteksi racun atau indera manusia. Dengan racun ini, bahkan surga Saint Master akan sulit sekali untuk melarikan diri dari kematian, karena satu-satunya obat adalah darah ular emas bergaris perak. Racun ular emas bergaris perak muncul di pasar beberapa kali, tetapi setiap kali muncul, pria dengan motif khusus membayar harga yang sangat tinggi untuk membelinya. Diam-diam mengingat informasi yang telah dia baca tentang berbagai bahan dari ular emas bergaris perak dalam buku, Jian Chen tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat. Ini adalah keuntungan terbesar yang dia panen sejak dia memasuki pegunungan Magical Beast Mountain. Jian Chen sangat tergoda karena kemampuannya untuk tahan terhadap sebagian besar racun. Tanpa ragu-ragu, Jian Chen mulai bekerja pada tubuh ular emas bergaris perak. Ketika datang ke mayat ini, dia pasti tidak akan mengabaikannya seperti yang dia miliki dengan binatang ajaib lainnya. Setelah mengeluarkan sedikit energi, Jian Chen akhirnya menyeret sisa tubuh ular keluar dari semak-semak dan menumpuknya di satu tempat. Baru pada saat itulah Jian Chen menyadari bahwa ular emas bergaris perak ini sebenarnya panjangnya 70 meter. Kekuatan Silver Stripe Golden Snake dapat ditentukan oleh berapa lama itu. Ular emas bergaris perak kelas 1 setidaknya 20 meter. Dengan setiap peningkatan di kelas, itu akan tumbuh 20 meter panjangnya, sampai maksimum 100 meter di kelas 5. Ular emas bergaris perak kelas 6 atau lebih tinggi manapun sudah dapat dengan bebas memanipulasi dimensi tubuh mereka. Jadi tidak ada gunanya mencoba peringkat 1 berdasarkan panjang tubuhnya. Menilai dari panjangnya ular ini, sepertinya ia hampir menembus peringkat kelas 4. Jian Chen mengambil cincin luar angkasa di lehernya yang diberikan kepadanya oleh ayahnya ketika dia telah meninggalkan rumah Changyang. Ruang di dalam Space Ring jauh lebih besar dibandingkan dengan Space Belt. Jika dia ingin membawa ular sepanjang 70 meter ini, satu-satunya solusi yang mungkin adalah dengan menggunakan Space Ring untuk menyimpannya. Tidak mungkin Space Belt dapat menyimpan tubuh dalam ruang internal mungilnya. Tetapi jika Jian Chen ingin menyimpan Silver Stripe Golden Snake sepanjang 70 meter di dalam Space Ring-nya, itu bukan tugas yang mudah. Tepat ketika dia akan memulai, wajahnya tiba-tiba berubah saat dia tiba-tiba menoleh. Di mana Jian Chen sedang mencari, dia melihat bayangan beberapa orang dari dalam dedaunan berjalan keluar. Sama seperti Jian Chen melihat mereka menemukan keberadaannya pada saat yang sama. Keberuntungan yang mengerikan, Jian Chen mengutuk, takut dia akan bertemu dengan beberapa masalah. Ada total 20 orang yang terlihat menjadi tentara bayaran dari pakaian mereka. Saat mereka melihat Jian Chen, tentara bayaran semua tampak sedikit tercengang. Untuk menemukan Jian Chen, jelas bahwa ini tidak terduga. Namun, segera setelah itu,
mata mereka tertarik pada tubuh ular emas bergaris perak. Berjalan di garis depan tentara bayaran lainnya adalah seorang pria parubaya yang terlihat berusia sekitar 40 tahun. Setelah pandangannya jatuh pada ular emas bergaris perak, alisnya sedikit berkerut, mengungkapkan ekspresi tenggelam dalam pikirannya. Kemudian, seakan mengingat sesuatu, matanya melintas dalam kesadaran. Ekspresi kegembiraan yang ekstrim mengambil alih seluruh wajahnya dalam sekejap. Seolah-olah dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia terus fokus pada tubuh ular di belakang Jian Chen. Dia berteriak, "Ular emas bergaris perak? Ini sebenarnya ular emas bergaris perak." Kata-kata tentara bayaran menyebabkan setiap tentara bayaran lainnya di belakangnya tertegun. Seolah-olah mereka belum pernah mendengar tentang binatang ajaib seperti itu sebelumnya. Tidak terlalu lama setelah itu, ingatan yang mereka miliki tentang ular emas bergaris perak kembali ke mereka, menyebabkan wajah mereka berubah satu persatu. Tampak takjub dan ragu memenuhi wajah mereka saat mereka melihat mayat ular di belakang Jian Chen, dan mengevaluasinya. Setelah diperiksa lebih dekat, semakin banyak teriakan terkejut bahwa mereka tidak mampu menekan berdering di udara. Jadi ini adalah ular emas bergaris perak? Ini benar-benar ular emas bergaris perak, kelihatannya persis bagaimana rumor menggambarkannya. Kupikir kita tidak akan menemukan ular emas bergaris perak di sini, kita kaya. Setiap jenis komentar terkejut datang dari mulut tentara bayaran ketika mata mereka mulai memanas dari melihat ular emas bergaris perak. Ketamakan keserakahan di mata mereka terlihat di wajah mereka, mereka tidak berusaha menyembunyikannya. Jian Chen menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia tidak berpikir bahwa peristiwa malang seperti itu akan terjadi pada titik krusial seperti itu. Ini jelas merupakan hal terakhir yang diinginkannya. Sungguh memalukan bahwa nasib tidak berjalan sesuai harapannya. Dengan cepat menyembunyikan cincin luar angkasa, cahaya perak dari pedang angin ringannya muncul di tangannya sekali lagi. Tanpa ragu-ragu, dia menghilang dengan kabur saat dia menyerang kelompok tentara bayaran. Orang-orang di depannya sudah mengenali ular emas bergaris perak dan nilainya. Tidak ada gunanya merenungkan lebih jauh, karena Jian Chen tahu bahwa tentara bayaran ini akan mencoba mengambil tubuh darinya dengan cara apapun yang diperlukan. Jelas tidak ada ruang untuk negosiasi. Jian Chen melintasi 30 meter di antara mereka dalam sekejap. Lightwind Sword segera menyerang. HMPH, kamu datang. Bagus. Pria parubaya yang merupakan pemimpin sama sekali tidak lemah, dan kembali ke akal sehatnya. Ekspresi dingin mengambil alih sukacita sebelumnya saat dia menatap Jian Chen, mencibir, dan memanggil pedang besar ke tangannya. Dengan satu gerakan, dia menebas pengisian Jian Chen. Sama seperti pedang pria paruh baya itu akan mengenai Jian Chen, lintasan Jian Chen tiba-tiba berubah. Dia menghindari pedang dan bergerak di sekitar pria paruh baya itu, menyerang sekelompok tentara bayaran yang berdiri tepat di belakang pria itu. Chapter 93, Membungkam dengan Membunuh. Melihat Jian Chen datang pada mereka dengan kecepatan tinggi, tentara bayaran semua sadar dan memanggil Sein Weapons mereka dalam persiapan untuk menyerangnya. Jian Chen tidak ingin terjerat dengan mereka, jadi alih-alih menerima pukulan langsung, dia menghindari serangan mereka dan dengan cepat pindah ke sisi mereka. Dalam sekejap, pedangnya mengiris leher dua tentara bayaran. Saat cahaya perak menghilang, kedua tentara bayaran menjadi kaku ketika cahaya di mata mereka perlahan memudar. Dari leher mereka, aliran darah perlahan mulai mengalir keluar untuk dilihat semua orang. Detik berikutnya, darah tiba-tiba mulai melonjak keluar dari luka mereka saat tubuh perlahan-lahan jatuh ke tanah. Tanpa memperlambat, Jian Chen menyapu melewati dua mayat dan dibebankan pada tentara bayaran paling belakang dalam sekejap mata. Ini adalah yang terlemah dari grup dan dengan demikian adalah target pertama Jian Chen. Meskipun total ada sekitar 20 tentara bayaran, mayoritas dari mereka hanya orang suci dan orang suci besar. Hanya pria paruh baya pertama dan satu lainnya Sein.
Menggunakan langkah-langkah mendalam, Jian Chen segera berkedip di belakang kelompok. Pedang angin ringan miliknya melintas ketika tentara bayaran terus jatuh ke pedangnya. Para tentara bayaran yang hanya orang suci tidak dapat melakukan apapun terhadap serangan yang begitu cepat. Karena mereka tidak dapat bereaksi sama sekali, tidak mungkin mereka bisa menolak. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengambil napas, tentara bayaran yang nyaris di tingkat Sein telah mati oleh pedang Jian Chen. Orang-orang yang tersisa dari tingkat Sein besar atau di atas sudah mulai mempersiapkan diri untuk bertahan melawan Jian Chen. Bahkan setelah membunuh semua orang suci yang lemah, Jian Chen tidak berhenti sama sekali. Pedang angin ringan menjadi kilatan petir perak saat dia mengayunkan keluar ke salah satu tentara bayaran Sein besar di sebelahnya. Melihat serangan yang begitu cepat datang padanya, wajah tentara bayaran itu segera berubah. Karena tidak ada waktu untuk menghindar, dia hanya bisa mati-matian melemparkan battle axe di depannya. Tapi pedang angin ringan Jian Chen seperti ular beludak. Dengan satu gerakan, lintasannya tiba-tiba diturunkan dan berubah dari membidik tenggorokan tentara bayaran ke jantungnya. Pef, kali ini, tentara bayaran Sein besar tidak bisa bereaksi. Garis perak itu adalah pedang angin ringan yang tertanam dalam di sisi kiri dada pria itu, menembus jantungnya. Secepat itu masuk, pedang itu segera ditarik keluar dari dada pria itu. Jian Chen kemudian mulai bergerak dengan ganas menyerang tentara bayaran lainnya. Melihat rekan-rekan mereka mati begitu cepat tepat di depan mata mereka, tentara bayaran yang tersisa semua berteriak dalam kemarahan dan syok. Pergi mati, kembalikan kehidupan teman-teman kita. Para tentara bayaran Great Sein yang tersisa semua berkumpul bersama dan mengangkat Sein weapons mereka untuk menyerang Jian Chen dari berbagai arah dan menutup segala kemungkinan jalan keluar yang dimiliki Jian Chen. Jian Chen melepaskan ejekan halus sebelum mengayunkan pedangnya dengan cara yang meninggalkan jejak sabit perak di belakang. Seperti kilat, pedang itu menusuk para Sein besar lainnya. Ding, ding, ding. Pada saat yang singkat itu, pedang Jian Chen dengan cepat menabrak 3 senjata Sein tentara bayaran mati. Dengan setiap tabrakan, suara logam terdengar, tapi Jian Chen telah berayun begitu cepat, sulit untuk membedakan senjata yang terpisah, karena suaranya seperti tabrakan keras tunggal. Saat pedang angin ringan melakukan kontak, sejumlah besar kekuatan dikirim kembali melalui Sein weapons tentara bayaran. Merasakan umpan balik dikirimkan kembali kepada mereka, wajah tentara bayaran semua berubah. Tidak dapat mengendalikan tubuh mereka dipaksa mundur beberapa langkah. Tak satu pun dari mereka yang berpikir bahwa pedang tipis seperti itu akan mengandung kekuatan yang pasti tidak kalah dengan pedang yang lain. Kilatan cahaya dalam sekejap itu bersinar terang dengan niat membunuh. Menggunakan kesempatan yang diberikan oleh orang yang menderita kelumpuhan sementara, Jian Chen mendekati tentara bayaran yang tidak bergerak. Pedang angin ringan menjadi tertutup oleh lapisan pedang ki yang padat, dan dengan cepat menembak ke arah leher tentara bayaran itu. Dihadapkan dengan pedang yang begitu cepat, si penyihir bayaran bahkan tidak berhasil mendapatkan kembali pijakannya, tidak bisa melakukan segala bentuk perlawanan sama sekali. Selama saat-saat terakhirnya, ekspresinya tentang shock dan kemarahan saat melihat pedang angin ringan telah sangat menembus tenggorokannya. Darah segar tiba-tiba meledak langsung dari lubang, benar-benar menutupi Jian Chen, saat pedang itu sepenuhnya didorong melalui tubuh dan keluar dari luka. Tepat pada saat ini, angin kencang menyerang Jian Chen dari belakang. Mata Jian Chen menyala saat dia segera mengeluarkan pedangnya dari leher tentara bayaran yang baru saja dia bunuh. Jian Chen berbalik dengan pedang kinya meningkatkan Light Wind Sword, dan dengan cepat menusukkan pedangnya di belakangnya seperti kilatan petir perak putih. Dentang, kedua pedang selebar jari itu bersentuhan dengan pisau selebar 3 inci di udara, tak satu pun dari Sein weapon memaksa yang lain mundur, dan keduanya terjebak dalam sesuatu seperti jalan buntu. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa saat pedang itu bertabrakan, lengan kanan Jian Chen telah terguncang 2 kali setelahnya.
Mata Jian Chen berputar ke atas untuk melihat pemilik pedang besar itu dengan dingin. Itu adalah tentara bayaran paruh baya yang pertama kali berbicara sebelumnya. Pria itu menatapnya dengan ekspresi yang sangat mendung, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. Pria paruh baya itu berteriak dengan marah. Haus darah melintas di matanya. Tangan kirinya melengkung menjadi kepalan, dan menembaknya ke arah Jian Chen, membawa angin dingin yang pahit. Mata Jian Chen berkedip dingin saat dia mencibir. Terhadap tinju kuat pria paruh baya itu, dia tidak akan lari. Sebaliknya, Jian Chen akan mengangkat tinjunya sendiri tanpa rasa takut. Bang! Tinju saling bertabrakan dengan ledakan keras. Pada saat kontak, gelombang kejut yang kuat keluar dari antara keduanya dan mempengaruhi segalanya ke segala arah. Di bawah kekuatan-kekuatan yang nyaris tak terlihat ini, pohon-pohon di sekitarnya di dekat kedua pejuang itu mulai bergoyang. Bahkan beberapa gulma di dekatnya segera diratakan ke tanah. Adapun dua pejuang, kekuatan pukulan mereka menyebabkan gempa susulan yang kuat yang memaksa keduanya mundur beberapa langkah. Akhirnya, pada jarak 10 meter, prajurit itu bergoyang-goyang sambil menunggu lawan. Pria paruh baya menatap Jian Chen dengan tatapan tajam. Anak muda, Anda cukup cepat, saya akan senang membuang Anda. Tentara bayaran Great Sein yang tersisa mulai berkumpul di belakang pria paruh baya itu. Masing-masing dari mereka menggeram pada Jian Chen dengan tatapan marah. Jian Chen menatap dingin pada kelompok tentara bayaran tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena ular emas bergaris perak sekarang ditemukan oleh mereka, Jian Chen tidak punya pilihan lain selain membungkam mereka. Dengan pengalaman dari dunianya sebelumnya, Jian Chen bukan pemuda baru yang belum berpengalaman. Dia tahu bahwa jika berita tentang ular emas bergaris perak bocor, maka itu akan menimbulkan masalah yang tak berkesudahan karena ular itu adalah sumber keuntungan yang sangat berharga. Banyak klan kaya besar akan pergi berperang untuk mendapatkan ular emas bergaris perak. Jika dia menemukan klan itu akan lebih buruk daripada masalahnya saat ini dengan Huayun Sekte. Jadi ini adalah sesuatu yang ingin dihindari oleh Jian Chen dengan cara apapun. Dengan demikian, dengan kesempatan ini, Jian Chen pasti ingin membunuh tentara bayaran di sini untuk menghentikan rumor sebelum mereka mulai. Hanya ada 11 tentara bayaran yang tersisa dalam kelompok itu selain dari Sein Master paruh baya. Seorang lelaki lain yang terlihat berusia 30 tahun juga memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Sein Master. Di antara kelompok tentara bayaran ini, hanya pria berusia 30 tahun dan pria paruh baya yang bisa mengancam Jian Chen. Melihat bahwa Jian Chen tidak berbicara, pria paruh baya itu berbicara dengan lantang, "Rekan-rekan saudara saya, seranglah dengan saya. Jika kita membunuhnya, bukan saja kawan-kawan kita yang sudah mati akan dibalaskan, tetapi ular emas bergaris perak itu akan menjadi milik kita. Jika kita bisa mengambil ular emas bergaris perak itu, maka kita tidak lagi harus mengambil risiko hidup kita di pegunungan Magical Beast Mountain untuk mendapatkan keuntungan." Dengan itu, pria paruh baya dibebankan ke Jian Chen, dengan sisa tentara bayaran mengikuti tepat di belakangnya. Jian Chen masih tidak mengatakan apa-apa, tapi semangat juang di dalam hatinya secara tidak sadar telah mencapai titik tertinggi. Mengangkat pedang angin ringan, Jian Chen mengaktifkan langkah mendalamnya dan terbang menuju kelompok tentara bayaran. Melihat pengisian Jian Chen, mata pria paruh baya itu mengungkapkan niat membunuh di dalam mereka. Dia membawa pedangnya yang besar tinggi ke udara untuk bersiap membelah kepala Jian Chen menjadi dua kemudian. Jian Chen mencibir sekali lagi, dia tidak ingin bertemu dengan pria paruh baya itu. Mengubah jalannya, dia menyelinap di dekat pria itu dan terus maju untuk melawan tentara bayaran yang lebih lemah. Tapi lelaki paruh baya itu sebelumnya telah mengambil kerugian dari taktik yang sama. Dia hanya bisa melihat pedang besar itu tiba-tiba berganti angles di udara saat jalannya diubah dengan hanya kekuatan kasar. Setelah itu, pedang besar mengikuti di belakang Jian Chen, menyapu melewati bayangannya,
lalu terus menebas secara horizontal ke arah Jian Chen. Pedang besar itu pasti juga cepat. Saat melakukan perjalanan menuju punggung Jian Chen, itu membawa embusan angin yang kuat yang segera memotong pinggang Jian Chen tanpa halangan. Namun tidak ada tanda-tanda senyum di wajah pria paruh baya itu. Sebaliknya, tatapannya mengeras saat dia menyadari tubuh Jian Chen secara bertahap menghilang. Gambar cermin, dia menggeram. Chapter 94. Memusnahkan Ewan-Wan. Sorot di atas untuk judul bab menghindari pedang besar pria paruh baya itu. Jian Chen muncul di depan tentara bayaran lainnya dengan Lightwind Sword-nya, menusuk beberapa kali dalam suksesi yang tak terputus. Pada saat yang sama, tentara bayaran mengangkat senjata sein mereka satu demi satu untuk mengayunkannya. Ding ding ding, suara banyak senjata bertabrakan bisa didengar. Dalam waktu singkat, Jian Chen menggunakan kecepatan yang tak terbayangkan untuk memangkas puluhan kali, menyebabkan sein weapons yang diserang tentara bayaran dengan menyimpang dari lintasan asli mereka. Setelah itu, tindakan Jian Chen tidak mengandung keraguan saat Lightwind Sword di tangannya memancarkan cahaya pedang yang tidak jelas. Mengambil keuntungan dari saat di mana tentara bayaran berusaha membawa sein weapons mereka di tangan mereka kembali di bawah kendali, Lightwind Sword sekali lagi berubah menjadi puluhan kilatan putih keperakan yang menembus keluar. PF. Pada saat singkat itu, Lightwind Sword Jian Chen menusuk 3 kali, masing-masing secara akurat mengenai tenggorokan 3 tentara bayaran yang berbeda. Tubuh mereka menjadi kaku segera ketika tenggorokan mereka mulai bocor darah, membuat leher mereka merah. Perlahan, tubuh mereka jatuh ke tanah. Pada saat itu, suara tajam yang membawa sejumlah besar kekuatan menembus udara, berembus masuk dari samping. Merasakan kekuatan ini yang tiba-tiba muncul entah dari mana, Jian Chen segera berbalik dan bergeser ke samping sejauh 2 meter. Tapi sebelum Jian Chen bisa sampai ke samping dengan aman, gelombang angin datang ke Jian Chen dan tiba tepat di depannya dalam sekejap mata. Wajah Jian Chen tidak berubah sama sekali saat dia membawa Lightwind Sword untuk memblokir serangan frontal. Dentang. Pedang besar menabrak pedang angin ringan Jian Chen, menyebabkan Jian Chen terbang kembali tak terkendali beberapa meter. Suara mendesing, saat Jian Chen terbang di udara, tombak perak panjang mengejar hati Jian Chen dengan peluit indik telinga. Merasakan bahwa tombak perak memiliki sejumlah besar sein force di dalamnya, Jian Chen tumbuh khusyuk ketika dia melihat sein master kedua akhirnya mengambil tindakan. Jian Chen jatuh ke tanah dengan ganas, meninggalkan jejak kaki yang dalam saat dia dengan paksa menghentikan tubuhnya dari mundur terus-menerus. Tangan kanannya bergetar ketika pedang angin ringannya menebas tombak di depannya tanpa rasa takut. Ding! Ujung Lightwind Sword dan tombak saling bertabrakan di udara. Melihat ini, mata Jian Chen menyala dengan dingin saat sejumlah besar pedang Qi melarikan diri dari pedangnya. Ini ditransmisikan melalui tombak ke arah pria berusia 30 tahun itu. Menangkap apa yang direncanakan Jian Chen, pria berusia 30 tahun itu mencibir. Mengikuti setelahnya, sejumlah besar sein force keluar dari tubuhnya, mengalir di sepanjang tombak menuju Lightwind Sword. Itu menghentikan Jian Chen Sword Qi di tombak bergerak lebih dekat. Segera setelah itu, pedang Qi sejenak berhenti maju ke depan karena tabrakan dengan banjir sein force yang bergerak seperti kuda liar yang berderap. Ini melemahkan kecepatannya. Mata Jian Chen berkedip berbahaya saat ia mulai meningkatkan jumlah energi untuk melawan pria itu. Segera, sejumlah besar pedang Qi melonjak keluar, menabrak sein force pria lain tanpa rasa takut. Bang! Saat pedang Qi Chen yang unik membuat kontak dengan sein force tentara bayaran lainnya, ledakan keras terdengar. Energi dari kontak meledak keluar, dengan sein weapons yang bertabrakan sebagai pusat gempa. Gelombang kejut menyebabkan kedua pejuang itu tertiup ke belakang. Dengan setiap langkah yang mereka tempuh, tentara bayaran meninggalkan jejak kaki yang dalam karena menginjak tanah dengan berat. Namun,
Tubuh Jian Chen tampak tak tertandingi. Saat jari-jarinya dengan ringan melakukan kontak dengan tanah, dia bergoyang sejenak sebelum dengan cepat melepaskan momentum yang terbelakang itu. Namun, tepat saat Jian Chen menstabilkan tubuhnya, kekuatan ganas datang dari belakangnya dan mendekati tubuhnya dalam sekejap mata. Wajah Jian Chen berubah sedikit. Hanya dari pertemuannya baru-baru ini melawan tentara bayaran itu, dia telah menggunakan banyak energi. Saat ini, dia kekurangan kekuatan, dan tidak mampu mengumpulkan cukup Sein Force untuk menahan serangan Sein Master yang sangat kuat dari belakangnya. Dalam saat putus asa, Jian Chen berguling ke tanah untuk menghindar. Tetapi meski begitu, pedang besar telah mendaratkan luka di punggungnya, begitu dalam sehingga bahkan tulangnya bisa terlihat. Melihat bahwa dia sekarang berada di atas angin, dia mengangkat pedangnya sekali lagi untuk menebas Jian Chen. Merasakan sensasi tajam yang membakar di punggungnya, Jian Chen menggigit bibirnya saat tangan kirinya menyentuh lantai. Seluruh tubuhnya langsung terbang ke atas. Kemudian, tubuhnya sedikit memutar ke samping, nyaris menghindari serangan pedang kedua dari pria itu dengan rambut. Namun, Light Wind Sword-nya melintas seperti sambaran petir saat menembus ke mercenary yang lebih tua dengan kecepatan yang sangat cepat. Pria yang lebih tua itu cemas. Karena dia baru saja mengayunkan Sein Weapon-nya, sudah terlambat baginya untuk menariknya kembali dan mempertahankan dirinya. Dipaksa oleh situasi putus asa, pria itu memiringkan kepalanya dengan sempit untuk menghindari pedang yang menusuk ke tenggorokannya. Namun, meski berhasil menghindari pukulan fatal, pedang itu masih meninggalkan goresan kecil di lehernya yang berlumuran darah. Dengan senyum muram, Jian Chen memutar pergelangan tangannya untuk memungkinkan Light Wind Sword untuk mengejar leher pria itu sekali lagi, sebelum pria itu bahkan bisa bereaksi. Segera setelah pedang angin cahaya perak melintas di leher pria itu, wajahnya menjadi kaku ketika darah mulai berdenyut dari lehernya dalam gelombang kecil. Kamu, mata pria itu terbuka lebar saat dia memandang Jian Chen dengan tak percaya. Dia berusaha mengangkat tangannya, jari perlahan gemetar saat menunjuk Jian Chen. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi luka di lehernya menghalangi dia untuk melakukannya. Pada akhirnya, pria itu tanpa kata jatuh di tanah. Melihat orang mati itu, tentara bayaran yang tersisa hanya bisa sangat terkejut. Mereka mulai melihat Jian Chen dengan ekspresi ketakutan yang ekstrim. Setelah membunuh pria paruh baya itu, Jian Chen tidak memberikan waktu bagi tentara bayaran lainnya untuk mengatur napas. Dengan Light Wind Sword-nya, dia mulai berlari ke arah orang-orang yang tersisa. Melihat pendekatan Jian Chen, satu tentara bayaran Sein Master yang tersisa bergerak maju untuk memblokirnya. Dengan dorongan, tombak panjangnya segera menghilang dan muncul kembali dengan kabur ke arah Jian Chen. Prajurit bayaran Great Sein lainnya telah diintimidasi oleh kematian Sein Master Parubaya, dan takut untuk maju. Gagasan mundur sudah tertanam di dalam hati mereka. Jika bukan karena tentara bayaran tingkat Sein Master lainnya, maka mereka sudah lama melarikan diri. Ding ding ding. Serangkaian suara bertabrakan dinyanyikan di seluruh hutan ketika Jian Chen dan tentara bayaran berusia 30 tahun bertukar selusin dengan kecepatan kilat dalam waktu singkat. Sekarang karena tidak ada faktor luar, pedang Jian Chen dengan cepat membantunya mengambil keuntungan dan benar-benar menekan orang lain. Dalam sekejap mata, pemuda itu dipaksa bertahan. Karena permainan pedang Jian Chen terlalu cepat, tentara bayaran 30 tahun tidak berani menyerang. Sebaliknya, ia terus membela diri, bereaksi terhadap gerakan Jian Chen. Dia takut jika dia mencoba untuk menyerang, maka Jian Chen akan dapat dengan cepat menggunakan momen itu untuk membunuhnya sebelum orang itu bahkan bisa menyelesaikan serangan itu. Tidak hanya itu, tetapi Jian Chen melawannya dari jarak dekat. Tentara bayaran berusia 30 tahun tidak bisa memamerkan kekuatan sebenarnya dari tombak panjangnya pada jarak yang begitu pendek, jadi dia ditinggalkan dengan perasaan memiliki satu tangan diikat di belakang punggungnya.
Setelah mencapai level Great Sein, kekuatan pertempuran Jian Chen telah meningkat beberapa kali lipat. Jadi dengan kekuatannya saat ini, dia bisa bertarung melawan mereka yang levelnya lebih tinggi darinya dengan pijakan yang sama. Setelah selusin pukulan kecepatan tinggi dipertukarkan, keduanya akhirnya terbelah. Namun, pria berusia 30 tahun itu tampak dalam keadaan menyesal karena pakaiannya benar-benar hancur pada saat ini. Beberapa bagian tubuhnya memiliki luka yang terlihat dalam, dan bahkan lehernya memiliki garis tipis dari tempat Jian Chen baru saja memotong lapisan kulit pertama. Adapun Jian Chen, selain luka tunggal di punggungnya, dia tidak terlihat sangat berbeda. Satu-satunya perubahan adalah wajahnya semakin pucat. Menatap Jian Chen dengan wajah yang mengeras, tentara bayaran berusia 30 tahun berkata, musuh terlalu kuat. Saya akan mengulurnya sementara yang lain lari. Setelah bertarung dengan Jian Chen, tentara bayaran berusia 30 tahun itu tahu seberapa cepat dan kuat Jian Chen. Dalam hati tentara bayaran, dia tahu bahwa ada kemungkinan dia tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup, jadi dia harus mengambil rencana tindakan terburuk untuk dirinya sendiri. Dia telah menyadari hal lain dalam hatinya mengenai situasi dengan ular emas bergaris perak. Demi merahasiakan masalah ini, Jian Chen pasti akan membunuh siapapun yang mencoba meninggalkan tempat ini. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyebarkan rincian tentang situasinya. Jika tentara bayaran yang berada dalam situasi ini, dia akan melakukan hal yang sama. Ini adalah aturan untuk bertahan hidup bagi benua Tianyuan, semuanya diputuskan oleh tangan. Siapapun yang terkuat akan memiliki tawa terakhir. Mendengar kata-kata ini, tentara bayaran yang tersisa semua mulai sedikit sebelum segera melarikan diri dari daerah ke segala arah. Melihat setiap tentara bayaran melarikan diri, wajah Jian Chen menjadi gelap. Dia memotong pedangnya untuk mencoba membunuh pria itu dengan cepat. Tentara bayaran 30 tahun melepaskan teriakan perang saat ia bergerak menuju Jian Chen tanpa rasa takut. Karena kecepatan yang diperlihatkan Jian Chen, pria itu tahu bahwa kecil kemungkinan dia akan pergi dari sini hidup-hidup. Daripada mati bersama orang lain, dia telah memutuskan bahwa lebih baik menggunakan hidupnya untuk mengumpulkan waktu untuk orang lain. Begitu berita tentang ular emas bergaris perak bocor, tidak akan ada kekurangan orang untuk membalaskan dendamnya. Ding! Lightwind Sword bertabrakan dengan tombak panjang sekali lagi, menyebabkan percikan terbang keluar di antara keduanya. Kemudian, di bawah kendali tentara bayaran 30 tahun, pedang itu terbalik di atas tombak dan segera dikirim terbang ke udara saat ia melakukan gerakan pada insting. Mendengar ini, pria itu memandang dengan kaget. Namun, ekspresi gembira segera muncul di wajahnya saat ia segera memanipulasi tombak untuk menusuk langsung ke tenggorokan Jian Chen. Jian Chen tersenyum jijik saat telapak tangannya tiba-tiba dipenuhi dengan Sein Force yang sangat kuat. Kedua telapak tangan menghilang menjadi buram, dan tangannya kabur saat mereka menembak untuk meraih ke poros tombak dengan erat. Pada saat yang sama, pedang angin ringan yang telah terbentur ke udara tiba-tiba berhenti, saat mulai mengeluarkan pulsa dari selubung pedang Qi yang menyelimuti pedang. Dengan cahaya besar, pedang angin ringan melakukan perjalanan di udara dengan cepat, seperti kilatan cahaya, muncul seolah-olah itu bisa memotong ruang terbuka di udara. Dengan peluit yang menusuk telinga, pedang itu menembus tenggorokan pria itu, menghilang ke daerah hutan terdekat. Tiba-tiba, tangisan keras beberapa orang bisa terdengar dari dalam hutan. The Soul Sword adalah pilihan terakhir Jian Chen. Sampai saat terakhir, Jian Chen tidak akan menggunakannya dengan mudah. Chapter 95. Untung yang menyedihkan. Menggunakan pedang jiwa, Jian Chen telah menangkap Santo Guru lengah dan membunuhnya. Tentara bayaran lainnya yang melarikan diri ke segala arah untuk melarikan diri telah jatuh satu demi satu ke pedang Jian Chen. Cahaya perak dari pedang menyala saat menembak ke arah Jian Chen. Sambil memegang tangannya ke udara,
pedang segera kembali ke tempat yang seharusnya di tangannya. Saat menamparkan telapak tangannya, sejumlah pendek pedang Qi dengan cepat melesat keluar dari pedang. Beberapa saat setelah Lightwind Sword kembali ke Jian Chen, suasana yang intens datang dari pedang itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Segera setelah itu, Lightwind Sword juga perlahan menghilang. Jian Chen menghela napas panjang. Dia sudah bertempur dalam 2 pertempuran berturut-turut, ini bukan hal mudah untuk dilakukan. Setelah membunuh ular emas bergaris perak dan kemudian membunuh 2 tentara bayaran Saint Master, Saint Force Internal Jian Chen semuanya hilang. Jika bukan karena fakta bahwa Azulete Sword Law-nya adalah teknik yang unik, Saint Force-nya tidak akan mendapatkan begitu banyak efek mistis. Tanpa itu, Jian Chen tidak akan bisa membunuh ular emas bergaris perak, apalagi bertarung dalam pertarungan lain setelahnya. Jian Chen menggeser tubuhnya. Saat dia mulai bergerak, luka di punggungnya langsung menyengat kesakitan. Otot-otot di wajah Jian Chen berkedut beberapa kali karena perasaan sakit yang kuat. Ini benar-benar menyakitkan. Jian Chen mendesis pelan. Ingin bergerak. Jiwanya yang kuat mengumpulkan sejumlah besar kekuatan Saint Light dari esensi dunia ke arahnya. Perlahan-lahan, bola cahaya putih besar yang tidak jelas yang muncul di sekitarnya mulai perlahan berubah menjadi putih susu. Meskipun cahayanya menyilaukan, itu sangat hangat, dan tidak menyakiti mata sama sekali. Mandi dalam cahaya-cahaya putih susu. Sosok Jian Chen menjadi sangat tidak jelas dalam cahaya itu sehingga sulit untuk melihatnya. Bahkan luka yang dalam di punggungnya dengan cepat menyembuhkan dirinya sendiri di bawah energi Light Saint Force. Di bawah cahaya Saint Force ini, perasaan nyaman dan menyegarkan muncul secara spontan dari dadanya, dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu melewati kontrol diri Jian Chen, dan dia hampir tidak bisa menahan diri dari asteris-asteris. Meskipun dia sudah menggunakan kekuatan Saint Light sebelumnya ketika mencoba untuk melawan racun ular emas bergaris perak, perhatiannya telah melebar tipis pada waktu itu, jadi dia tidak memperhatikan perasaan kebahagiaan yang dibawa kekuatan Saint Light kepadanya. Tapi sekarang dia bisa sepenuhnya fokus. Jian Chen akhirnya menyadari betapa senangnya cahaya Saint Force bisa memberikan. The Light Saint Force berlanjut untuk sementara waktu sebelum secara bertahap menghilang, menunjukkan tubuh Jian Chen sekali lagi. Jian Chen memutar lengannya di belakang punggungnya untuk merasakan luka yang sebelumnya ada di sana, tapi dia hanya bisa merasakan kulit halus. Meskipun kemeja yang dia kenakan lembab dengan darah, dia tidak merasakan jenis rasa sakit, dan tidak sedikit pun bekas luka bisa ditemukan. Mengangguk kepalanya dengan puas, Jian Chen mulai tersenyum pada hasil ajaib yang ditunjukkan cahaya Saint Force. Dengan keterampilan seperti ini, kemampuan Jian Chen untuk menyelamatkan hidupnya sendiri akan lebih berlimpah di benua Tian Yuan mulai sekarang. Saat itu, sensasi pusing melanda Jian Chen saat dunia tampak bergoyang 2 kali untuknya. Mantra pusing itu berakhir dalam beberapa saat hanya untuk digantikan dengan gelombang kelelahan. Pada saat itu, Jian Chen merasa bahwa dia tidak tidur sepanjang hari dan malam, dan berada dalam kondisi sangat lelah. Jian Chen ingin hanya menemukan tempat tidur dan tidur di dalamnya saat itu. Sayang sekali, pedang jiwa dan cahaya Saint Force membawa konsumsi energi yang begitu tinggi. Saat ini jiwaku jelas habis semua. Jian Chen dengan muram mendesah pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa di masa depan, dia harus menahan diri dari menggunakan pedang jiwa dan terlalu banyak menyalakan Saint Force. Kalau tidak, jika dia kehabisan jiwa di masa depan, itu akan mempengaruhi kekuatan bertarungnya. Untungnya, sementara jiwanya sebagian besar kelelahan, itu belum pada titik kritis. Jadi kekuatan bertarungnya tidak terpengaruh oleh sebanyak itu. Mengambil set pakaian utuh dari dalam space belt-nya, Jian Chen memandang beberapa tentara bayaran di tanah. Melihat space belt pada pinggang mereka, antisipasi melintas di mata Jian Chen. Saya harap ada beberapa hal baik di dalamnya. Jian Chen berpikir sendiri. Di Tian Yuan benua,
mayoritas orang umumnya menaruh semua barang berharga mereka di dalam sabuk angkasa mereka. Dapat dikatakan bahwa space belt tunggal dapat mengandung tabungan hidup seseorang. Tentu saja, banyak tentara bayaran yang lebih lemah sangat miskin, sehingga mereka tidak akan memiliki banyak di sabuk angkasa mereka. Berjalan melewati tentara bayaran tanpa menyentuh sabuk angkasa mereka, Jian Chen dengan cepat berjalan ke ular emas bergaris perak dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa miliknya. Karena Silver Stripe Golden Snake sangat besar, butuh Jian Chen jumlah waktu yang sama yang diperlukan untuk sumbu lilin untuk membakar untuk menyimpan ular di Space Ring. Menempatkan cincin luar angkasa dalam lipatan jubah batinnya sekali lagi, Jian Chen melepaskan napas dalam relaksasi saat perasaan sukacita yang tak tertahankan menguasai. Tubuh yang tidak bisa dihukum, kenangan manfaat baik dari 10.000 kekebalan datang kembali ke kepala Jian Chen. Sekarang juga, dia memiliki tubuh ular emas bergaris perak. Dan meskipun ia telah menelan cukup banyak darah ular, sisanya masih ada di dalam tubuh ular itu. Bisa dikatakan bahwa diberikan waktu yang cukup, Jian Chen bisa mengambil darah dan kandung empedu Silver Stripe Golden Snake dan menghaluskannya untuk mendapatkan tubuh yang tidak bisa dimaafkan. Perlahan menenangkan hatinya, Jian Chen berjalan menuju tubuh tentara bayaran sekali lagi dan melepaskan sabuk angkasa mereka. Memastikan mereka tidak memiliki barang tambahan, dia pergi dari daerah itu dan menghilang ke hutan. Setelah Jian Chen cukup jauh, dia menemukan tempat kosong untuk duduk dengan menyilangkan kakinya. Dia kemudian mengeluarkan 20 space belt, dan mulai memeriksa mereka. Benda-benda di dalam sabuk luar angkasa banyak, sebagian besar dari mereka adalah hal penting yang diperlukan untuk bertahan hidup di benua Tianyuan. Selimut, tenda, makanan, dan air menyumbang setengah dari barang-barang, sedangkan sisanya semua barang-barang yang nilainya kecil. Ada sejumlah besar koin perak dan tembaga yang ditumpuk satu sama lain dalam space belt, tetapi Jian Chen tidak merasa cenderung untuk mengambil jumlah yang sepele. Setelah melalui beberapa sabuk luar angkasa, Jian Chen masih tidak bisa menemukan barang berharga. Space belt hanya memiliki item untuk penggunaan sehari-hari seperti perban dan bumbu. Bahkan tidak ada satu rakasa inti kelas 1 yang bisa dilihat. Jian Chen tidak memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, karena dia tahu bahwa tentara bayaran ini ada di sini di Magical Beast Mountain Range untuk mendapatkan keuntungan di tempat pertama. Berusaha mendapatkan uang di tempat seperti itu hanya bisa berarti mereka miskin. Item paling berharga yang mungkin mereka miliki adalah beberapa core monster level rendah. Setelah melalui setengah dari space belt, Jian Chen akhirnya menemukan satu yang memiliki tumpukan kecil sekitar selusin core monster, tetapi mereka semua cukup banyak kelas 1 atau kelas 2. Mengambil inti monster dari space belt, Jian Chen terus melihat-lihat sisa space belt. Dengan cepat, Jian Chen selesai melihat melalui 20 space belt dan dengan santai melemparkannya ke samping. Memalingkan kepalanya untuk melihat tumpukan kecil rakasa dan uang, Jian Chen tidak bisa membantu tetapi memiliki tampilan ketidakberdayaan. Dari 20 space belt, dia hanya mengumpulkan sekitar 20 core monster dan hampir 100 gold coin. Di antara 20 inti rakasa itu, ada satu rakasa inti kelas 3, 6 rakasa kelas 2, dan sisanya hanya kelas 1 monster cores. Tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis, Jian Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, bukankah laba ini terlalu rendah? Ada 2 Saint Master di dalam grup, namun mereka hanya memiliki jumlah core monster yang menyedihkan ini. Saya bisa mendapatkan lebih banyak sendiri dalam satu hari. Menyimpan koin emas dan inti monster di dalam space belt-nya sendiri, Jian Chen meninggalkan daerah itu. Keesokan harinya, Jian Chen melayang melalui kedalaman hutan binatang ajaib. Namun setelah dikejar oleh ular emas bergaris perak, dia sudah sangat dekat dengan jurang Magical Beast Mountain Range. Mayoritas binatang ajaib di sini akan berada di level kelas 3, dan sangat sedikit dari mereka akan berada di level kelas 2.
Dibandingkan dengan Great Sein yang diratakan Jian Chen, Beast Magical kelas 3 tidak lagi menjadi ancaman seperti dulu. Meskipun butuh upaya lebih untuk membunuh mereka, keuntungan di sini akan lebih besar karena ada lebih banyak hewan ajaib kelas 3 daripada hewan ajaib kelas 2. Satu monster kelas 3 tunggal memiliki jumlah energi yang sama dengan 10 monster inti kelas 2. Dan bahkan kemurnian energi di dalam inti itu lebih baik daripada inti monster kelas 2. Itu penting bagi Jian Chen untuk digunakan untuk berkultivasi, karena 3 kelas 3 monster cores kemungkinan besar akan membawanya sepanjang malam dengan tingkat konsumsinya yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, Jian Chen telah menghabiskan 10 hari lagi di hutan di mana ia berburu binatang buas di siang hari dan membudidayakan secara terisolasi di malam hari. Setelah 10 hari itu, kekuatan Jian Chen telah meningkat dengan pesat. Meskipun dia masih di level Saint Grade Primer, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia tidak terlalu jauh dari level Saint Grade Middle. Selama 10 hari ini, Jian Chen akan menghabiskan setiap hari berjalan melalui gunung dengan hati-hati dengan salah satu kelas 3 monster cores di tangan. Pada satu titik, Jian Chen telah menemukan Beast Magical kelas 4, tapi itu terlalu kuat baginya untuk dilawan. Setelah selusin pukulan, Jian Chen telah melarikan diri saat menderita cedera serius. Sejak saat itu, Jian Chen telah mengakui kekuatan binatang magis kelas 4, jadi dia terus bertarung melawan binatang magis kelas 3 sebagai gantinya. Setelah itu, setiap kali dia bertemu dengan Magical Beast kelas 4, dia akan langsung melarikan diri tanpa memprovokasi. Chapter 96. Pertemuan yang beruntung dengan seorang wanita di tepi sungai. Selama 10 hari itu, Jian Chen telah berburu banyak hewan ajaib kelas 3. Meskipun tidak ada banyak binatang buas seperti ketika dia berburu di hutan Kargat, keuntungan yang dia terima masih tinggi. Dia memiliki sekitar 20 core 3 monster cores, yang hanya sedikit lebih banyak daripada berapa banyak core 2 monster core yang dia miliki. Mempertimbangkan seberapa cepat dia awalnya mengolah 3 monster kelas 3 dari sebelumnya, dia mungkin akan selesai mengolah sisa core dalam waktu sekitar 7 hari. Apa yang Jian Chen tidak tahu, adalah bahwa karena dia bepergian sendirian di pegunungan Magical Beast Mountain, binatang ajaib akan menimpa dirinya lebih sering daripada jika dia berada dalam kelompok besar tentara bayaran. Ini karena banyak binatang ajaib di pegunungan memiliki indera penciuman yang sangat sensitif dan kewaspadaan tinggi. Karena mereka telah menjalani seluruh hidup mereka di pegunungan, kemampuan mereka untuk melacak jejak kaki adalah luar biasa. Dan jadi jika mereka menemukan kelompok yang kuat dengan banyak jejak kaki, maka binatang ajaib akan dengan hati-hati berlari jauh dari mereka. Jadi meskipun binatang buas tidak memiliki kecerdasan, kelangsungan hidup mereka yang terasah telah tertanam jauh di dalam pikiran mereka. Tetapi jika mereka menemukan orang yang lemah atau lajang yang mereka yakin bisa membunuh dan makan, maka binatang ajaib yang sebelumnya bersembunyi akan keluar dan mencari orang itu. Mereka tidak perlu menggunakan jumlah energi yang luar biasa untuk mengejar dan memburu mangsa mereka. Jadi karena Jian Chen sendirian di tempat ini, kesempatan untuk bertemu dengan binatang buas sangat meningkat. Jika bukan karena fakta bahwa spirit Jian Chen cukup kuat untuk mendeteksi gerakan di sekitarnya, dia akan dipukuli hitam dan biru oleh serangan menyelinap dari beberapa binatang ajaib. Keesokan harinya, Jian Chen yang bersilang-silang akhirnya membuka matanya ketika dia terbangun dari kultivasinya di atas cabang pohon dan melompat turun ke tanah. Membersihkan dirinya, dia melihat inti monster yang dia simpan di space belt-nya. Selama waktu yang singkat ini, dia telah mengumpulkan jumlah inti monster yang layak, dan meskipun dia telah menggunakan banyak inti untuk mengolah, cincin luar angkasa miliknya masih memiliki banyak inti dalam persediaan. Masih ada 50 core 2 monster cores dan 120 core 3 monster cores. Memeriksa inventaris dalam space belt, Jian Chen mengangguk puas.
Saat ini ia menggunakan 20 core 2 monster cores untuk berkultivasi per malam, dan space belt-nya hanya cukup untuk budidaya selama 2 hari paling banyak. Semua core monster lainnya yang ditambahkan bersama akan bertahan selama lebih dari 10 hari. Aku masih memiliki 2 kelas 4 monster cores, satu dari hadiah yang diberikan oleh Kargat Academy, dan lainnya adalah apa yang ayah berikan padaku. Karena kelas 4 monster core memiliki lebih banyak energi di dalamnya daripada kelas 3 monster core, saya tidak tahu berapa lama kelas 4 monster core akan bertahan lama bagi saya. Pikir Jian Chen. Dia tidak menyadari bahwa jumlah core monster yang dimilikinya dianggap sebagai tumpukan besar kekayaan. Bagi Jian Chen, itu hanya cara untuk mempertahankan kultivasinya hanya selama 10 hari. Menatap matahari yang cerah di atas kepala, dia segera melihat lokasinya dan mulai berjalan menuju pinggiran Magical Beast Mountain Range tanpa berhenti untuk makan sarapan. Pada titik ini, jumlah waktu yang dihabiskan Jian Chen di pegunungan cukup panjang. Core monster di Space Ring miliknya lebih dari cukup baginya untuk diolah selama beberapa hari, tetapi persediaan yang ada di tangannya hampir habis. Jadi karena alasan itu, Jian Chen perlu kembali ke Wake City untuk mengisi kembali persediaannya. Tidak hanya itu, tetapi dia juga perlu menangani ular emas bergaris perak di dalam cincin luar angkasa. Kalau tidak, jika dibiarkan cukup lama, siapa yang tahu situasi seperti apa yang akan terjadi? Sebagai contoh, tubuh mungkin membusuk. Jian Chen tidak terlalu yakin tentang hal-hal seperti itu, karena dia belum membacanya di buku. Jadi demi mencapai tujuannya, Jian Chen ingin menyelesaikan masalah Silver Stripe Golden Snake secepatnya. Di seluruh pegunungan adalah aroma pertumpahan darah, sesuatu yang sangat sensitif bagi binatang buas. Akan sangat tidak bijaksana jika dia menjaga tubuh ular emas bergaris perak di sini. Jadi Jian Chen memutuskan untuk membawanya kembali ke Wake City dan merencanakan dari sana. Pegunungan Magical Beast Mountain memiliki banyak rumput tinggi yang lebat dan juga banyak rawa. Sulit untuk mendeteksi mereka hanya dengan melihat. Tetapi saat Jian Chen bepergian di jalan, dia mengawasi kemana-mana. Selama beberapa hari terakhir ia habiskan di pegunungan, ia sudah beberapa kali tenggelam ke rawa-rawa sebelum akhirnya melarikan diri dari mereka. Di bawah bimbingan matahari yang terik, Jian Chen berhasil meninggalkan pegunungan Magical Beast Mountain tanpa menyimpang dari jalan terlalu banyak. Setelah berjalan selama 2 hari, dia akhirnya keluar dari kedalaman pegunungan dan memasuki tanah datar hutan. Dalam 2 hari itu, Space Belt Jian Chen telah mendapatkan lebih banyak kelas 2 monster cores. Mengambil napas dalam-dalam dari udara segar di dalam hutan, Jian Chen memiringkan kepalanya untuk melihat pakaian yang dibuatnya dari kulit binatang dengan senyum muram. Dengan penampilannya saat ini, dia tampak seperti seorang pengemis. Sangat memalukan bahwa tidak ada banyak air di dalam pegunungan, sehingga tidak memungkinkan bagi Jian Chen untuk mencuci bau busuk dari dirinya sendiri. Jian Chen tidak lupa tentang sungai di pinggiran hutan. Melempar pakaian binatangnya yang tersembunyi, dia melompat ke kedalaman air dan mulai membersihkan diri dari kotoran yang telah dia kumpulkan. Jumlah bau dan kotoran tubuh yang telah dia kumpulkan selama beberapa hari terakhir telah menutupi tubuhnya seperti baju besi, membuatnya merasa sakit setiap kali dia bergerak. Dia sama sekali tidak nyaman dengan perasaan lengket namun berminyak di kulitnya, tapi dia merasa terkekang saat berada di pegunungan Magical Beast Mountain. Namun begitu sungai mulai terlihat, dia segera membuang pengekangan itu dan melompat ke dalam air. Jian Chen melilitkan space belt di lehernya saat dia mulai memijat seluruh tubuhnya. Lengannya terus menggosok kemana-mana ketika air di sekitarnya mulai menjadi hitam karena kontaminasi. Bahkan setelah mencuci dirinya sendiri di sungai, dia tidak meninggalkan air. Sebagai gantinya, dia melayang di punggungnya dan perlahan-lahan menutup matanya, membiarkan sungai menyapu dirinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, pikirannya tenang saat dia santai di bawah kenikmatan air dingin yang sedingin es.
Beberapa hari terakhir telah membebani pikirannya saat ia melakukan perjalanan di dalam pegunungan. Sekarang pikirannya sudah tenang, jiwanya yang paling dalam merasa bebas, membiarkan Jian Chen akhirnya tidur dengan tenang. Jian Chen menutup matanya saat dia berbaring di air dan mandi lembut dari air dingin dari sungai dan sinar hangat dari matahari. Tubuhnya yang telanjang meliuk-liuk di sungai saat ia melayang bersama ombak. Saat sungai mengalir, ia mulai melayang ke arah kota Wake, membiarkan Jian Chen memiliki tumpangan gratis untuk sementara waktu. Jadi saat dia bepergian secara gratis, dia bisa menikmati sedikit kesenangan dari perjalanan itu. Setelah beberapa saat, Jian Chen benar-benar lupa waktu. Dia tidak tahu sudah berapa lama sejak dia bepergian menyusuri sungai. Tetapi pada saat itu, kepala Jian Chen menabrak sesuatu yang lembut. Saat dia merasakan kontak, Jian Chen dibawa kembali ke kesadaran dan fokus pada apapun yang telah dia tekan. Apapun yang dia pukul, itu bergerak. Seekor binatang, pikir Jian Chen dalam kondisi mengantuk. Dalam sekejap, dia sadar dan mengaktifkan kembali rohnya ke tingkat aktif. Lingkungan sekitarnya menjadi dikenal oleh Jian Chen karena ia langsung berubah dari kondisi lamban ke kondisi terkonsentrasi. Mata yang sebelumnya tertutup terbuka lebar untuk mengungkapkan matanya yang cerah. Segera, dia membalik tubuhnya dari posisi berbaringnya untuk berada di kakinya. Air naik ke pinggangnya, hanya menyisakan setengah bagian atas tubuhnya di atas air. Saat dia menyelesaikan tindakan itu, wajah seseorang muncul. Itu adalah wajah seorang wanita yang dapat menyebabkan sebuah kota memperebutkannya dan bahkan dapat dianggap sebagai wajah kesempurnaan putih bersalju. 5 fitur wajah di wajahnya sangat cocok sampai-sampai orang yang pilih-pilih pun tidak akan bisa menemukan kesalahan di dalamnya. Dia seperti peri yang turun ke dunia fana. Wanita itu tidak terlihat terlalu tua, kira-kira berumur ** tahun. Dalam mata putihnya yang berkilau adalah murid yang indah dan gelap. Dia dengan lamban menatap kembali ke mata Jian Chen. Di bawah, ***nya yang sangat besar terpapar ke udara, dan hanya dipisahkan dari Jian Chen dengan margin yang sempit. Keberuntungan yang sangat buruk. Tidak disangka ada seorang wanita mandi di sini. Jian Chen langsung berpikir saat wajahnya mulai gelap. Berkat pengalamannya sebelumnya, dia tahu persis apa yang terjadi di sini. Dia tidak berpikir bahwa saat melayang di sungai untuk bersantai setelah berkeliaran di Magical Beast Mountain Range, dia akan tersandung seorang wanita yang sedang mandi di sungai yang sama dengannya. Sama seperti Jian Chen menyadari apa yang terjadi. Mata kecil wanita di depannya terbuka lebar saat dia juga menyadari apa yang baru saja terjadi, dan jeritan keluar dari mulutnya. Kau busuk. Mata yang sebelumnya lamban berubah merah panas karena marah dan malu saat dia berteriak dan mengayunkan lengannya dengan cepat ke dada Jian Chen. Bang! Sebelum Jian Chen bahkan bisa bereaksi, telapak tangan wanita itu sudah memukul dadanya dengan suara teredam. Jian Chen kemudian dikirim terbang mundur di atas air saat aliran kecil darah mengalir keluar dari mulutnya. Chapter 97. Pak Tua yang misterius. Telapak tangan mengirim Jian Chen terbang mundur ke udara sejauh 20 meter sebelum tenggelam kembali ke sungai. Ekspresi keheranan melintas di mata Jian Chen saat dia merasakan energi yang kuat dari tangannya. Serangan tunggal itu telah menyebabkan cedera yang layak pada dirinya, karena tulang-tulang tempat dia memukul mulai terasa sakit seolah-olah sesuatu yang berat menabraknya. Lengan Jian Chen mendayung melalui air sebentar sebelum dia melompat ke hutan di seberang sungai. Bersembunyi di balik pohon besar, dia menggunakan Sein Force-nya untuk menguapkan tetesan air padanya sebelum mengambil cincin luar angkasa dari kalungnya. Dengan gerakan sederhana, ia mengeluarkan pakaian yang utuh dan mengenakannya. Sama seperti Jian Chen mengenakan jubahnya, wajahnya yang sudah pucat membeku sejenak sebelum melompat ke samping dengan tergesa-gesa. Bang! Sama seperti Jian Chen menghindar ke samping,
pohon yang sebelumnya disembunyikannya meledak menjadi serpihan ketika sejumlah besar Saint Force murni meledak di atasnya. Saat mendarat di tempat Jian Chen dulu berada, kotoran di sekitarnya dikirim terbang saat kawah besar tertinggal di zona tumbukan. Kamu, untuk berpikir bahwa kamu akan mengintip aku mandi, aku pasti akan membunuhmu. Ada nada sedih yang kecil bercampur dalam kata-katanya yang marah saat wajahnya semakin memerah oleh yang kedua di depan Jian Chen. Tangannya yang seperti batu giok membawa Saint Force berwarna biru sebelum terbang di Jian Chen begitu cepat hingga bersiul di udara. Merasakan sejumlah besar Saint Force di telapak tangannya, wajah Jian Chen berubah dengan cepat dan menjadi serius hikmat. Mengumpulkan Saint Force dalam dirinya sendiri, dia memusatkannya di tangan kanannya dan menyerang. Bang! Kedua telapak tangan saling bertabrakan dengan ledakan teredam saat gelombang kejut terbang ke segala arah. Jian Chen dikirim terbang mundur dengan keras, menabrak berbagai semak-semak sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Puff! Seteguk darah keluar dari mulut Jian Chen dan membentuk kabut berdarah kecil untuk sesaat. Saat keluar dari mulutnya, wajahnya pucat pasi. Dengan susah payah, Jian Chen memiringkan kepalanya ke atas dengan tak percaya pada wanita di depannya. Dia tidak terlalu jauh dari usia Jian Chen, namun dia memiliki kekuatan yang luar biasa kuat. Dia memperkirakan bahwa dia memiliki kekuatan Great Saint Master setidaknya. Ini disimpulkan oleh fakta bahwa Jian Chen tahu kekuatannya sendiri seperti punggung tangannya, terutama setelah bertarung melawan Saint Master saat berada di pegunungan Magical Beast Mountain. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan Saint Master tidak akan mampu melawannya. Jadi wanita yang tepat di depannya adalah lawan yang sangat kuat sehingga dia tidak bisa mengalahkan dengan mudah dengan kekuatannya saat ini. Great Saint Master, Jian Chen menelan gugup. Untuk berpikir bahwa wanita di depannya sebenarnya sekuat itu, Jian Chen tidak bisa percaya. Di Akademi Kargat, di mana setiap individu yang berbakat dari kerajaan Gesun dikumpulkan, masih ada cukup banyak wanita muda dengan usia yang sama dengan wanita di depannya yang bahkan tidak mampu memadatkan Saint Weapon untuk dipromosikan ke dalam tingkat Saint. Wanita itu perlahan berjalan menuju Jian Chen dengan keindahan abadi yang hampir bisa dikatakan tak tertandingi di dunia. Matanya yang indah dipenuhi dengan rasa malu dan amarah, amarahnya perlahan merobek pesonanya. Ditutupi dengan niat membunuh yang kuat saat dia memberikan tatapan tajam ke arah Jian Chen, sepertinya dia tidak menginginkan apa-apa selain membuat daging cincang darinya. Wanita itu mengenakan jubah kulit merah muda yang agak berantakan. Jelas terlihat bahwa dia telah melemparkannya dengan cepat tanpa menyisihkan cukup waktu untuk melicinkan dirinya. Rambutnya yang panjang menjuntai di belakang bahunya dan menempel di pinggangnya ketika tetesan air perlahan-lahan menyentuh jubahnya. Dengan sandal pink yang tidak membuat suara saat dia berjalan, wanita itu berjalan ke arah Jian Chen perlahan dengan pedang berwarna biru di tangan. Melihat pedang dengan warna seperti itu, wajah Jian Chen berubah. Dengan susah payah, Jian Chen perlahan merangkak dari tanah saat tangan kanannya mulai bergetar. Wanita itu pasti sangat kuat. Dalam satu pukulan, lengan kanan Jian Chen sudah menderita dari pukulan kritis. Mengontrol Saint Force cahaya di udara, Jian Chen telah memastikan bahwa efek penyembuhan dari Saint Force cahaya tidak bisa dilihat oleh lawannya terlebih dahulu. Ketika datang ke atribut khusus yang merupakan Saint Force cahaya, dia tidak ingin ada yang tahu tentang cahaya putih susu atau kemampuan penyembuhan. Tunggu sebentar, Nona, ini hanya kesalahpahaman. Saya tidak punya niat mengintip rindu mandi. Jian Chen tertawa. Kekuatan-kekuatan wanita itu telah membuatnya takjub. Kamu, diam saja untukku. Wajah cantik wanita itu berubah pucat saat dia mendengar Jian Chen. Jelas untuk melihat bahwa dia tidak merasa lebih baik, dan dengan satu langkah, sepatu pinknya menyerang selangkangan Jian Chen. Tubuh Jian Chen bergoyang ke samping dengan ini dan menghindarinya dengan margin yang sempit. Segera setelah saat itu, dia berbalik dan menebas Jian Chen dengan pedang berwarna biru. Pedang biru itu bergerak cepat,
dan dalam sekejap mata, itu sudah oleh sosok Jian Chen. Melihat ini, Jian Chen mulai berbalik, tetapi meskipun demikian, masih ada luka pedang besar yang muncul di dada Jian Chen. Darah mulai terbang keluar seperti air mancur saat mengalir dari tubuhnya dengan keras. Dalam sekejap, sepasang pakaian terbaru Jian Chen telah diwarnai merah dengan darah. Tidak dapat menyadari dia terputus. Sensasi terbakar mulai membengkak dalam Jian Chen saat dia menyadari ada rasa sakit yang terjadi. Dengan cepat, dia mulai mendapatkan jarak darinya sementara membiarkan bentuk ramping dari Win-Win Sword muncul di tangannya. Meskipun Jian Chen kebetulan melihat tubuh telanjangnya, ini tidak sengaja. Dia sudah meminta maaf 3 atau 4 kali. Tetapi wanita itu masih sangat marah dan menyerukan kematiannya. Ini menyebabkan tidak ada kemarahan dalam jumlah kecil darinya. Wanita muda itu tidak berencana membiarkan Jian Chen pergi sama sekali dan mengejarnya. Pedang birunya membawa sejenis Sein Force yang sepertinya terdengar seperti gelombang saat menebas ke arah Jian Chen. Jian Chen melepaskan erangan saat matanya melotot dengan tatapan dingin yang sedingin es. Meskipun wanita itu lebih kuat, dia bukan tipe orang yang duduk dan menunggu untuk ditangkap. Dengan lambaian tangannya, pedang angin ringan mulai beraksi. Dalam garis perak, pedang menyerang di tenggorokan akan menjadi pembunuh. Pedang sudah bergerak secepat mungkin, tetapi kekuatan lawannya tidak begitu besar sehingga dia tidak akan berani mencoba untuk memblokir serangan. Dia akan melakukan apapun untuk menang. Bahkan jika lawannya adalah seorang gadis, Jian Chen tidak ragu sama sekali. Sama seperti pedang biru akan melakukan kontak dengan Jian Chen lagi, dia memutar tubuhnya dan menyebabkan pedang itu dengan gesekan menyempit ketiaknya. Jian Chen di sisi lain sudah mengarahkan pedangnya ke tenggorokannya. Pada saat itu, wanita itu melepaskan ekspresi penuh panik saat dia berteriak kecil. Segera memutar lehernya, dia menghindari tusukan Jian Chen di tenggorokannya. Tetapi terlepas dari semua itu, ada garis tipis darah yang keluar dari luka kecil yang dibuat pedang. Merasakan rasa sakit kecil di lehernya, wanita itu memiliki ekspresi panik kecil saat matanya yang cantik akhirnya mulai mengungkapkan jumlah ketakutan terkecil. Melihat ini, Jian Chen mulai tersenyum dalam hati. Meskipun wanita itu kuat, dia tidak memiliki pengalaman tempur yang cukup, jadi dalam pertarungan ini, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun, Jian Chen juga tidak berencana membiarkan wanita itu pergi. Merasakan rasa sakit terbakar yang tajam menimpanya, pedang angin ringan Jian Chen menjadi tidak jelas saat mengejar wanita itu. Wajah wanita itu menjadi semakin panik ketika pedang angin ringan mulai menembus tubuhnya. Tiba-tiba, tubuh wanita itu tiba-tiba menghilang dari garis pandang Jian Chen sebelum muncul kembali 10 meter untuk beberapa alasan aneh, seolah-olah itu semacam trik sulap. Hati Jian Chen bergetar saat dia menyaksikan gadis itu muncul kembali 10 meter darinya. Tetapi ketika dia melihat bahwa wajah gadis itu paling rendah, sepertinya butuh energi yang besar untuk menggunakan teknik gerakan cepat seperti itu. Mungkinkah ini adalah jenis keterampilan pertempuran khusus? Pikir Jian Chen. Untuk berpikir kau akan mengangkat tanganmu terhadap seorang wanita, yang ini tidak akan membiarkanmu pergi. Ditempatkan dalam keadaan seperti itu oleh orang yang lebih lemah, gadis itu sangat marah. Setelah berteriak pada Jian Chen, pedang berwarna biru di tangannya mulai bersinar lebih terang ketika semua Sein Force dalam dirinya melonjak dan berdenyut di sekitar pedang. Wanita itu mengangkat pedangnya dan berteriak, bentuk pertama seni air kekaisaran, serangan naga air. Saat dia berbicara, jumlah Sein Force yang terkonsentrasi dalam pedangnya mengambil bentuk naga hampir seketika sebelum melepaskan diri dari pedang. Dan dituntut di Jian Chen. Wajah Jian Chen berubah saat dia melihat bentuk buram naga keluar dari pedang. Ketika naga itu terlihat, Jian Chen merasakan tekanan yang kuat, membuatnya merasa seperti membawa batu seberat 1000 pound di punggungnya. Hanya bernapas sudah merupakan tugas berat, apalagi menghindar.
Wajahnya berubah bahkan lebih drastis ketika dia menyadari situasinya saat ini. Satu-satunya cara untuk membela diri terhadap naga air ini adalah menghindar, tetapi ia tidak mampu melakukannya. Dia tahu bahwa jumlah Saint Force di dalam naga air cukup kuat sehingga dia tidak akan bisa menerimanya tanpa menimbulkan kerusakan serius. Orang yang sangat mengancam, jangan salahkan saya jika saya memperlakukan Anda dengan buruk. Mata Jian Chen berkilauan berbahaya saat pedang Qi mulai berputar di sekitar pedangnya sekali lagi. Setelah sepenuhnya diselimuti, pedang terangkat dari tangan Jian Chen dan menembak ke arah wanita itu dengan kecepatan yang bahkan mata telanjangnya akan kesulitan melihatnya. Ketika wanita itu melihat pedang datang padanya, luka di lehernya mulai terasa samar. Wanita itu menjadi pucat karena ketakutan. Teknik rahasia yang dia gunakan untuk menghindari pukulan Jian Chen sebelumnya telah mengambil banyak energi serta dengan naga air. Saat ini internal Saint Force-nya kosong, jadi dia tidak bisa menghindar dari pedangnya. Dengan putus asa, dia memerintahkan naga air untuk kembali dan memblokir pedang yang masuk. Segera, naga air berbalik dan mengejar pedang angin ringan. Membuka rahang raksasanya, membentak Lightwind Sword. Namun, pedang angin ringan jauh lebih cepat daripada naga. Saat rahang naga air tersentak menutup, itu hanya terasa seperti pedang yang sekarang hanya berjarak 1 meter dari leher wanita itu. Luar biasa, untuk memiliki keberanian untuk mengangkat tangan melawan nona muda. Pada saat kritis ini, seorang lelaki tua yang beringas datang terbang dari langit, berteriak dengan nada keras yang menggema di seluruh area. Sosok seorang pria besar terbang keluar dan berdiri di depan wanita itu, menghalangi Lightwind Sword. Ini adalah seorang lelaki tua berusia sekitar asteris, dengan tubuh besar yang tampaknya memiliki tinggi 2 meter. Dia mengenakan jubah putih yang rambutnya menjuntai di belakangnya dengan cincin giok memegangnya. Mata tajamnya dengan alis putih yang serasi membuatnya tampak seperti orang yang sangat tajam. Melihat Lightwind Sword melakukan perjalanan ke arahnya, pria tua itu tidak bisa menahan pandangan jijik. Dengan mencibir, dia mengangkat lengan kanannya yang kuat ke udara dan menangkap bilah di antara 2 jarinya. Meskipun jumlah pedang Qi yang kuat, itu tidak merusak pria tua itu sama sekali. Tepat setelah itu, yang lebih tua melambaikan tangan lainnya pada naga air yang masuk, menyebabkannya berhenti tiba-tiba. Pada saat berikutnya, naga air mulai menghilang sebelum menyebar ke Qi dunia. Paman Feng, bantu aku membunuhnya dengan cepat. Melihat kedatangan pria tua itu, wajah wanita itu tidak lagi terlihat ketakutan. Sebagai gantinya, nada yang indah kembali ke pidatonya saat dia berbicara dengan marah seolah dia dianiaya oleh Jian Chen. Pria tua itu tidak memperhatikannya. Sebaliknya, matanya menatap pedang angin ringan yang dihentikan olehnya dengan sedikit heran. Memiringkan kepalanya untuk melihat Jian Chen, dia berkata, "Siapa namamu, dan siapa tuanmu?" Chapter 98. Kehilangan berat lainnya. Paman Feng, omong kosong apa yang kamu ucapkan padanya? Bantu aku membunuhnya. Gadis itu berteriak di belakangnya dengan tatapan marah di matanya. Sudah. Matanya merobek dari pemikiran bahwa Jian Chen telah melihat tubuhnya dalam kemuliaan penuh. Memang, hanya berpikir tentang bagaimana dia telanjang di depan Jian Chen telah membuatnya marah melebihi kepercayaan, menyebabkan dia juga merasa diperlakukan salah. Ini adalah pertama kalinya sejak dia dilahirkan bahwa dia dilihat oleh seorang pria seperti ini, dan itu oleh orang asing. Bagi wanita konservatif, hasil seperti ini lebih buruk daripada kematian. Haha, nona muda, meskipun pamanmu Feng tidak mau membantu, maka biarkan pamanmu Yun datang membantu mengajarkan pelajaran yang berani kepada si pelaku intimidasi ini. Pada saat itu, suara lain masuk ke tempat terbuka ketika seorang lelaki tua berjubah putih muncul. Muncul di depan Jian Chen, dia melambaikan tinjunya sejenak sebelum menyerang dada Jian Chen. Kekuatan penatua sangat luar biasa. Dalam satu kepalan tangan itu,
Jian Chen tidak ragu bahwa itu sangat kuat. Segera menghindar ke samping, Jian Chen tiba-tiba merasakan sejumlah besar tekanan pada tubuhnya. Tekanannya begitu besar sehingga terasa seolah-olah seluruh tubuhnya dibebani dengan berat 1000 pound, atau bahkan gunung. Bernapas sudah merupakan tugas yang sulit, seluruh tubuhnya merasa seperti hendak dihancurkan. Tepat pada saat tekanan berada pada titik terberatnya, cahaya biru dan ungu di dantiannya mulai berkedip dengan cepat. Namun, sementara dantiannya sedang mengalami keadaan seperti itu, Jian Chen sendiri tidak memperhatikan. Orang tua Yun, tunggu sebentar. Penatua pertama bernama Paman Feng oleh wanita itu berteriak saat wajahnya berubah dengan cepat. Sayangnya, dia terlambat bicara. Yang bernama Paman Yun melihat tinjunya tepat saat itu mengenai dada Jian Chen. Seteguk darah keluar dari mulutnya ketika dia merasa organ dalamnya rusak. Sesepuh itu telah menghancurkan dada Jian Chen cukup keras untuk meninggalkan penyok di dalamnya. Tidak hanya sesepuh mematahkan tulang Jian Chen di mana dia dipukul, tetapi bahkan organ internalnya juga sama rusaknya. Pada saat yang lebih tua telah menyerang Jian Chen, cahaya biru dan ungu muda yang lemah berkedip saat melakukan kontak dengan telapak tangan sesepuh sebelum langsung menghilang. Jian Chen di sisi lain dikirim terbang kembali. Yi, wajah penatua berubah saat dia memberikan awal yang kecil. Melihat Jian Chen terbang ke udara dengan wajah terperangah, matanya berisi kilatan tak percaya dan takjub. Jian Chen terbang 30 meter ke udara sebelum menabrak tanah dengan ledakan besar. Saat dia berbaring di tanah, dia meludahkan seteguk darah besar saat dia merasakan rasa sakit dari organ-organnya yang pecah. Wajahnya seputih selembar kertas karena kekurangan darah, bahkan wajahnya lemah. Melihat Jian Chen hampir tidak hidup, yang bernama Paman Yun mulai berkedip perlahan sebelum membuka mulutnya untuk berkata, "Anak muda, Anda memiliki vitalitas yang kuat jika Anda dapat mengambil salah satu pukulan saya tanpa mati. Baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu pergi." Dengan mengatakan itu, yang bernama Paman Yun berjalan kembali ke arah wanita itu. "Ai, kuharap tidak akan ada lagi gangguan," kata penatua di belakang wanita itu. Yang disebut Paman Feng melambaikan tangannya dan mengirim Light Wind Sword terselip di antara jari-jarinya kembali ke arah Jian Chen. Ketika kontak dengan dia, itu menghilang dari pandangan. "Nona muda, mari kita pergi sekarang." Yang bernama Paman Feng berkata dengan keras ketika binatang ajaib terbang besar turun, mendarat di dekat ketiganya. Namun, kemarahan wanita itu tidak sepenuhnya puas. Memalingkan kepalanya, dia berkata, "Paman Feng, orang itu belum mati, itu tidak akan berhasil. Saya ingin dia mati hari ini." Dia berjalan ke arah Jian Chen dengan pedangnya yang siap menyerang. Jelas bahwa dia tidak ingin Jian Chen pergi dengan melihat mandinya. "Nona muda, jangan membuat masalah seperti itu." Paman Feng berdiri di depan untuk menghalangi gadis itu bergerak lebih dekat ke Jian Chen. "Paman Feng," wanita itu membantah. Dia masih merasa dirugikan sampai merobek matanya, hampir siap menangis kapan saja. "Nona muda, jangan terlalu nakal. Sudah larut, jadi kita harus pergi sekarang." Penatua di belakangnya berbicara dengan datar. Dengan lambaian tangannya, bola besar Saint Force menyelimuti wanita itu dan menempatkannya di atas binatang ajaib terbang. Di atas binatang ajaib terbang, wanita itu menginjakkan kakinya dengan marah pada penatua yang menempatkannya di sana. "Paman Yun, mengapa kamu tidak merusak Luan Er?" Kedua tetua saling menatap mata dengan pandangan tak berdaya. Melangkah ke binatang ajaib terbang, mereka segera berangkat dari tanah dengan hembusan angin besar, mengirim mereka terbang ke cakrawala. Di udara, wanita itu berdiri di atas punggung binatang ajaib terbang dan memelototi sosok Jian Chen yang menyusut dengan cepat. Di matanya ada ekspresi kemarahan yang tidak akan pernah hilang. "Paman Feng, Paman Yun, apa yang terjadi dengan kalian berdua? Bagaimana Anda bisa membiarkan itu pergi?" Dia menginjak kakinya dengan marah. Kabut di matanya sudah menjadi air mata yang mengancam akan jatuh dari bulu matanya. Mendengar itu,
yang bernama Paman Feng menghela nafas, menilai seberapa basah dan acak-acakan rambutnya. Dia sudah tahu apa yang terjadi padanya. Nona muda, pria itu cukup rumit. Saat ini klan berada di bawah banyak tekanan. Pada saat kritis ini, yang terbaik adalah menghindari untuk membuat musuh baru kalau mereka membawa sumber masalah baru ke klan. Kata Paman Feng tanpa daya. Paman Feng, sejak kapan kamu pengecut takut mati? Kekuatan itu lemah. Bagaimana Anda bisa berpikir bahwa dia bisa menjadi ancaman bagi klan kami? Wanita itu berkata dengan marah. Nona muda, pria itu benar-benar tidak sederhana. Lebih baik tidak menyinggung siapapun. Meski kekuatannya cukup lemah, tapi orang di belakangnya pasti kuat. Kata orang yang pertama kali menyerang Jian Chen, Paman Yun dengan wajah serius tetapi khawatir. Kemudian, dia mengangkat tangannya yang terbungkus kain untuk menunjukkan dua luka yang dalam di tangan kanannya. Meskipun darah telah berhenti, tangan kanan tetua masih bisa dilihat memiliki dua luka yang mengalir dari lubang telapak tangannya ke bagian belakangnya seolah-olah ada pedang yang memotongnya. Ketika wanita itu melihat tangan tua yang terluka, bibir merah ceri terbuka lebar bersama dengan matanya tak percaya. Paman Yun, kamu terluka, dia berteriak dengan takjub. Yang bernama Paman Feng mulai sebelum berkata, Pak Tua Yun, betapa tak terduga bagimu untuk terluka. Paman Yun mengangguk pelan, luka ini diberikan kepadaku oleh pemuda berusia 20 tahun itu. Bagaimana ini mungkin, Paman Yun? Anda harus bercanda. Kekuatan itu tidak kuat sama sekali. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkanku, bagaimana dia bisa melukaimu? Dia berlari maju dengan kaget. Orang tua Yun, bagaimana Anda mendapatkan luka seperti ini? Kata Paman Feng ragu. Paman Yun hanya bisa melihat ke belakang ke yang lain dengan wajah kosong. Aku juga tidak tahu itu. Ketika saya menyerangnya sebelumnya, saya merasakan sakit di telapak tangan saya dan kemudian saya melihat lukanya. Apapun yang telah menyakiti saya tidak tahu. Mendengar ini, Paman Yun terkesiap, anak muda ini benar-benar rumit. Dari saat saya melihat Sein Weaponnya, saya tahu itu akan menonjol dari masa. Sein Weaponnya tidak seperti milik orang lain. Apapun yang terjadi di dalam dirinya, itu membuat Sein Weaponnya lebih kuat. Bahkan kekuatannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Wanita itu terpana oleh kata-kata Paman Yun. Untung kita tidak membunuhnya. Kalau tidak yang berdiri di belakangnya akan sangat mengganggu klan kita jika mereka melangkah maju. Saat ini kami hanya bisa berharap yang mendukungnya tidak akan terlalu kuat, atau bahwa orang ini hanya mewarisi beberapa teknik dari leluhurnya. Petik 2. Di tepi sungai, Jian Chen berbaring di tanah dengan darah sekarat merah pakaiannya. Tinju penatua telah menyebabkan kerusakan serius pada Jian Chen, tulang-tulang di dadanya hancur, dan organ-organnya mengalami trauma yang ekstrim. Saat ini, selain sepenuhnya sadar, Jian Chen tidak berdaya untuk bergerak. Dapat dikatakan bahwa sejak Jian Chen lahir, ini adalah kerusakan paling serius yang dideritanya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menggunakan cara unik untuk berkultivasi dan telah memperhalus tubuhnya dengan cara yang jauh melebihi orang lain, tangan si penatua akan mengirimnya ke kematian yang berantakan. The Light Sein Force dari World Essence mulai melonjak dan mengembun ke arah Jian Chen. Dengan cepat, Jian Chen diselimuti cahaya putih susu dan diserap ke dalam setiap pori tubuhnya. Dengan itu, Jian Chen mulai pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Chapter 99. Kembali ke Wake City. The Light Sein Force dalam esens dunia berkumpul di dalam Jian Chen dan dengan cepat mulai menyembuhkannya. Namun luka Jian Chen terlalu serius, sehingga bahkan dengan efek penyembuhan ajaib dari Sein Force cahaya, butuh waktu lama bagi Jian Chen untuk pulih. Mengontrol cahaya Sein Force telah mengambil banyak semangat Jian Chen. Setelah 4 jam, ia menghabiskan hampir semua jiwanya, menyebabkannya berhenti. Saat ini, ia menderita kehilangan banyak darah serta sakit kepala yang memusingkan.
Dia juga sangat lelah dan ingin tidur. Hampir seolah-olah dia belum tidur selama 3 hari 3 malam dan hampir tidak sadar. Setelah menyembuhkan dirinya sendiri selama 4 jam, tubuh bagian dalamnya disembuhkan dengan kurang dari setengah kekuatan aslinya. Organ-organ dalamnya telah dirawat oleh pasukan Saint Light, dan meskipun itu tidak sepenuhnya sembuh, bagian-bagian yang terluka telah tumbuh kembali. Yang tersisa hanyalah tulang-tulang patah di dadanya yang sedikit lebih menyusahkan daripada organ-organnya. Mengenai cedera serius di dadanya, tulang-tulang yang patah sudah menembus dagingnya. Jadi setiap kali Jian Chen bergerak sedikit pun, luka di dadanya akan membuat Jian Chen merasa lebih sakit. Rasa sakitnya begitu kuat sehingga sinyal yang diterima otaknya praktis menyiksanya. Perlahan berbaring di rumput, dia menutup matanya dan perlahan mulai menggunakan sisa jiwanya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, Jian Chen untungnya menghafal keseluruhan isi hukum pedang Azulet, metode pemulihan. Dengan metode pemulihan, ia perlahan-lahan bisa mendapatkan kembali semangatnya. Jian Chen berbaring di sana di atas rumput sepanjang hari dan malam. Tanpa menggerakkan tubuhnya sekalipun, matanya tetap tertutup selama itu. Waktu cepat berlalu ketika sore menjelang. Sinar matahari terik matahari perlahan menjadi cukup hangat saat meninggalkan pegunungan. Pada saat itu, batu seperti Jian Chen akhirnya membuka matanya. Setelah 1 hari penuh dan malam penyembuhan, roh yang telah ia gunakan akhirnya kembali. Melihat warna langit, Jian Chen tidak ragu sejenak dan mulai mengumpulkan Saint Force cahaya. Dengan cepat, dia mulai menyembuhkan dadanya sekali lagi. Ketika cahaya Saint Force memasuki dadanya, potongan-potongan tulang yang retak sudah mulai melekat kembali dan sembuh. Selama 4 jam tanpa henti, roh Jian Chen akhirnya habis sekali lagi. Namun, setelah 4 jam penyembuhan, dada Jian Chen akhirnya pulih sepenuhnya. Namun, roh Jian Chen belum pulih dan memengaruhi mobilitasnya. Jadi Jian Chen duduk kembali di atas salib rumput dengan kaki dan mulai menggunakan metode penyembuhan untuk memulihkan roh yang hilang. Meskipun tidak terlalu jauh dari Wake City, tetapi mengingat bahwa penggunaan Light Saint Force terlalu mencolok dengan kilauannya yang menyilaukan dan bahwa penyembuhan di Wake City terlalu merepotkan, tidak ada yang bisa mendeteksi kekuatan Light Saint. Kecuali untuk Radiant Saint Master. Namun, siapa yang bisa menjamin bahwa ada Saint Radiant di sekitar Wake City? Radiant Saint Master jarang ada di benua Tianyuan, jadi banyak orang akan gagal menemukan dan mengundang satu untuk membantu diri mereka sendiri. Jian Chen berpikir bahwa jika dia mengungkapkan kemampuannya untuk menggunakan Light Saint Force seperti Radiant Saint Master, maka dia tidak akan mendapatkan jumlah kecil kemuliaan dan tidak akan pernah perlu khawatir tentang kekurangan core monster. Namun, Jian Chen tidak ingin mengungkapkan bahwa dia bisa meniru kemampuan Saint Radiant Saint untuk menggunakan Light Saint Force karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia merahasiakannya untuk saat ini, maka itu pasti akan membantunya dalam masa depan setelah 3 hari penuh penyembuhan berkelanjutan. Tubuh Jian Chen akhirnya kembali ke kesehatan penuh. Setelah bangun, ia segera pergi ke jalan resmi kembali ke Wake City. Jalan resmi dipenuhi dengan karavan yang dikawal oleh kelompok tentara bayaran yang direndam darah. Meskipun Jian Chen adalah seorang musafir tunggal, tidak ada yang memberi perhatian ekstra padanya. Meskipun pakaiannya berdarah dari luka yang didapatnya, hingga setiap tentara bayaran di benua Tianyuan, ini adalah pemandangan yang sangat umum untuk dilihat. Praktis setiap tentara bayaran telah melihat hal-hal semacam ini setiap hari. Berjalan di jalan, Jian Chen teringat kembali ke acara dari 3 hari yang lalu, terutama gadis cantik dan tubuh telanjangnya yang muncul tepat di depannya. Ini adalah pemandangan yang meninggalkan efek mendalam pada Jian Chen karena bahkan dalam kehidupan sebelumnya, dia belum pernah memiliki pengalaman seperti itu sebelumnya. 3 hari yang lalu adalah pertama kalinya dia melihat batu giok seperti tubuh wanita sejauh ini, dan tubuh gadis ini hampir seolah-olah itu milik immortal. Namun, ketika Jian Chen memikirkan kekuatan raksasa wanita itu,
hatinya masih tidak bisa percaya. Gadis itu terlihat berusia 18 tahun, paling tua 20 tahun. Perbedaan usia antara dia dan Jian Chen hampir tidak ada. Tetapi untuk menjadi guru Sein besar pada usia ini, Jian Chen hanya bisa memerah karena malu pada bakat bawaannya. Segera, Jian Chen memasuki kota Wake dan menunggu penjaga kota datang dan memeriksanya. Karena ia memiliki citra korban yang selamat dan terluka, tidak ada pajak moneter untuk memasuki kota. Meskipun para penjaga tamak akan uang, keserakahan mereka bukannya tanpa moral. Setelah memasuki Wake City, Jian Chen tidak berjalan-jalan dan langsung menuju penginapan. Begitu dia mendapat kamar, Jian Chen mulai berkultivasi. Meskipun kurang dari sebulan yang lalu ia telah menerobos untuk menjadi orang suci hebat, kekuatannya masih belum cukup kuat untuk melindungi dirinya di benua Tianyuan. Gadis itu tidak hanya dari 3 hari yang lalu membuat Jian Chen mengalami kekalahan, tetapi dia juga membuatnya menyadari betapa banyak kekuatan yang dia butuhkan. Setelah membayar kamar, Jian Chen tinggal di sana di dalam ruangan selama 10 hari. Dalam 10 hari itu, Jian Chen tidak mengambil satu langkah pun keluar dari kamarnya dan hanya menggunakan core monster yang dimilikinya untuk berkultivasi. Bahkan untuk makan dia menyuruh pelayan penginapan mengantarnya langsung ke kamarnya. Setelah 10 hari berlalu, kekuatan Jian Chen telah membuat peningkatan besar. Sudah mencapai tingkat Sein Great Middle, Sein Force dalam dirinya sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan Sein Weapon miliknya, pedang angin ringan, telah ditingkatkan dan menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Dengan 10 hari kultivasi, kelas 3 monster cores Jian Chen telah hilang, meninggalkan Jian Chen dengan 2 core 4 monster-monster. Turun dari tempat tidur, Jian Chen berjalan menuju jendela untuk melihat langit. Karena dia telah menghabiskan begitu banyak waktu berkultivasi, dia tidak lagi bisa membedakan jam berapa sekarang, dan hanya bisa mengandalkan posisi matahari untuk mendapatkan perkiraan waktu. Tepat di luar, matahari bersinar terang tanpa awan di langit sejauh bermil-mil. Dengan bola api merah besar di langit memancarkan sinar panas yang kuat, itu menandakan awal sore. Saat ini, seharusnya sudah waktunya untuk berurusan dengan ular emas bergaris perak. Saya benar-benar menantikan imunitas 10.000. Kata Jian Chen sambil mengamati masa orang di luar. Chapter 100. 10.000 kekebalan. 1. Jian Chen meninggalkan penginapan dan pergi ke pameran untuk membeli beberapa lusin labu untuk menyimpan air, serta tong yang cukup besar untuk memuat seseorang di dalamnya. Dia juga mengisi kembali persediaan esensi yang hampir habis untuk kehidupan sehari-hari, serta untuk hidup di hutan belantara. Sebanyak 20 pasang pakaian kasar juga dibeli. Setelah menyimpan semua ini di space belt-nya, Jian Chen langsung meninggalkan kota Wake dan menuju ke hutan belantara. Jian Chen tiba di hutan yang sepi dan melihat sekeliling. Setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada orang yang hadir, dia mengeluarkan cincin luar angkasa dari sabuk angkasa, dan mengambil ular emas bergaris perak dari cincin itu. Dia kemudian menghapus lusinan labu yang baru dia beli satu persatu, dan meletakkannya dengan rapi di tanah. Jantung Jian Chen melompat tak terkendali ke tenggorokannya ketika dia melihat Silver Stripe Golden Snake setebal 80 meter di depannya. Perasaan gembira tanpa sadar muncul dari dalam hatinya. Setelah menatap ular emas bergaris perak untuk sementara waktu, Jian Chen mengambil napas dalam-dalam untuk secara bertahap menenangkan dirinya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke ular, pedang angin ringannya terwujud di tangannya. Jian Chen menusuk pedangnya langsung ke daerah 7 inci ular yang terluka. Segera setelah itu, darah merah segar menyembur keluar. Tanpa ragu-ragu, Jian Chen membuka salah satu labu secepat kilat, dan menempatkan pembukaan sekitar sebesar kepalan tangan anak di bawah tubuh ular. Labu secara langsung mulai mengumpulkan aliran darah yang konstan. Sementara itu, aroma kuat dari darah berminyak memenuhi udara,
dan perlahan-lahan mulai menyebar di udara. Mencium aroma yang terus-menerus menyebar, kuat dan menyengat dari darah berminyak, Jian Chen merajut alisnya dan bergumam. Ular emas bergaris perak ini memang layak disebut binatang langka dan unik. Saya tidak membayangkan bahwa bau darah sudah akan sangat tebal. Nada Jian Chen tampaknya sedikit khawatir. Dia khawatir bau ular itu akan menimbulkan masalah baginya. Sementara Jian Chen sangat cemas, agak tidak sabar, dan memegang banyak antisipasi. Semua darah dari tubuh ular akhirnya dikumpulkan setelah 2 jam. Setengah dari lusinan labu yang telah dibelinya sudah penuh. Menurut perhitungan Jian Chen, jumlah total darah yang telah dikumpulkannya sekitar 100 kilogram. Setelah dengan hati-hati menyegel labu yang penuh darah, Jian Chen menempatkan mereka semua ke space belt-nya. Setelah itu, dia sekali lagi menyimpan tubuh ular itu ke sabuk angkasa, dan segera meninggalkan daerah itu. Bau darah Silver Stripe Golden Snake ini sudah menyebar di udara selama 2 jam. Meskipun sudah menjadi agak pingsan, Jian Chen masih tidak yakin bahwa itu tidak akan menyebabkan kecelakaan, jadi semakin cepat dia pergi, semakin baik. Meskipun Jian Chen tahu bahwa mungkin dia terlalu khawatir, demi meminimalkan bahaya, dia masih bersedia untuk melewati ketidaknyamanan semacam itu. Jian Chen kembali ke Wake City. Setelah beristirahat di sana selama 2 hari, dan tidak mendengar berita khusus, dia sekali lagi pergi. Kali ini, dia tidak kembali ke lokasi asalnya. Alih-alih, dia tiba di lokasi yang berlawanan dari tempat dia sebelumnya. Setelah memajukan hampir 20 mil menyusuri jalan setapak, dia akhirnya menemukan daerah yang sunyi dan aman. Dia kemudian sekali lagi mengeluarkan ular emas bergaris perak dari ikat pinggangnya, dan mulai membedah tubuh. Meskipun dia bisa membedah tubuh di dalam kota, ular emas bergaris perak, bagaimanapun, bukan binatang ajaib normal. Setelah tubuhnya dibedah, bau darahnya yang kuat sekali lagi akan menembus area tersebut. Aroma darah yang unik pasti akan menarik beberapa ahli untuk diselidiki. Dengan tingkat kekuatan Jian Chen saat ini, dia masih tidak bisa melawan banyak ahli yang terletak di Wake City. Di tubuh berjalan dengan lancar. Meskipun pertahanan lapisan luar ular perak emas Stripe Golden Snake sangat kuat, kekuatan Jian Chen saat ini telah meningkat cukup banyak dibandingkan dengan level sebelumnya. Jadi, memotong sisik ular hanya membutuhkan sedikit kekuatan. Jian Chen hati-hati menghapus objek darah seukuran ibu jari dari perut ular. Ketika dia mengangkatnya ke tingkat mata untuk memeriksanya lebih dekat, dia tidak bisa menahan senyum dan bergumam pada dirinya sendiri, jadi ini adalah empedu ular berharga emas Silver Stripe. Warna empedu ular itu benar-benar berbeda dari ular lain. Bola ular normal memiliki warna hijau kebiruan dan hitam, tetapi empedu ular emas bergaris perak ini benar-benar merah tua. Itu terlihat mirip dengan permata merah. Jian Chen mengeluarkan botol giok kecil dari space belt-nya, dan dengan hati-hati menempatkan empedu ular seukuran ibu jari ke dalam botol. Empedu ular ini sangat penting. Jika dia ingin memperbaiki pil 10.000 kekebalan, maka dia akan membutuhkan beberapa bola ular. Pentingnya bagian tubuh ini jauh lebih berharga daripada darah ular emas bergaris perak. Segera setelah itu, kulit ular emas bergaris perak telah sepenuhnya dihapus oleh Jian Chen. Pada saat yang sama, penampilan ular berubah drastis, sekarang tampak seperti asteris panjang. Bagian paling berharga dari Silver Stripe Golden Snake adalah darah dan empedunya. Organ internal lainnya dan dagingnya juga sangat berharga, tetapi mereka tidak terlalu berguna di mata Jian Chen. Setelah itu, Jian Chen menyimpan bangkai ular itu kembali ke Space Ring, berniat untuk melanjutkan dengan langkah selanjutnya nanti. Setelah menyelesaikan masalah ular emas bergaris perak, Jian Chen melihat sekelilingnya. Dia ragu-ragu sebentar, dan tampak bimbang ketika dia tampak berdiri di sana dan merenung sejenak. Akhirnya, Jian Chen menggigit dan mengambil tong besar yang telah disiapkan sebelumnya, dan dengan ringan meletakkannya di tanah. Dia kemudian melanjutkan untuk mengambil semua labu yang penuh darah,
dan melanjutkan untuk mengosongkannya ke dalam tong. Jian Chen sekarang berencana untuk memperbaiki 10.000 kekebalan. Ini karena darah ular emas bergaris perak memiliki bau yang terlalu kuat, membuatnya mustahil baginya untuk memperbaikinya di kota yang dipenuhi orang. Segera setelah itu, semua darah di dalam labu telah dituangkan ke dalam tong besar, senilai hampir 100 kg darah yang mengisi mayoritas tong besar. Sekarang bau darah yang kuat dan menyengat dikeluarkan dari tong, dan berputar-putar di udara untuk waktu yang lama tanpa menyebar. Sejumlah besar darah yang dikumpulkan bersama membuat bau bahkan lebih padat, dan menyerang indera penciuman Jian Chen, membuatnya hampir tidak dapat bernapas. Darah beberapa binatang buas khusus benar-benar berbeda dari binatang buas biasa. Ular emas bergaris perak adalah contohnya. Ketika Jian Chen telah meminum darah ular itu untuk mendetoksifikasi dirinya sendiri, Jian Chen benar-benar mengabaikan bau yang sangat berminyak karena dia telah benar-benar fokus untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Karena itu, dia tidak menyadari darah ular itu memiliki bau yang sangat tidak tertahankan saat itu. Bersambung ke chapter 101. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.